Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1411. Pengisian melalui pengepungan. Ling Han menyerbu menuju kota Point Star. Jika ada yang mencoba menghentikannya untuk menyelamatkan istrinya, mereka bisa pergi dan mati. Mati, mati, mati. Niat membunuh terpancar dari tubuhnya, dan seolah-olah dia adalah dewa iblis. Selain itu, karena dia menyerang ke arah kota dari luar, banyak orang dari dua kerajaan agung awalnya mengira bahwa dia adalah sekutu. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Ling Han tampak terlalu asing. Mereka yang berada di atas level immortal semuanya memiliki ingatan yang luar biasa, dan Jade Drop Majestic Empire dan Eternity Sky Majestic Empire hanya memiliki beberapa puluh ribu pembudidaya Sun Moon Tier. Tak satu pun dari mereka yang cocok dengan Ling Han. Bagaimanapun, tidak ada yang berani menebak bahwa Ling Han sebenarnya adalah elit tingkat tubuh surgawi, meskipun kecepatannya sangat mencengangkan. Kamu siapa? Ada hawa dingin saat seseorang muncul di hadapan Ling Han. Ling Han tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Dia fokus untuk mencapai Point Star City secepat mungkin, dan dia tidak ingin membuang waktu. Jadi, meskipun dia penuh dengan niat membunuh, dia tidak menyerang siapapun di sepanjang jalan. Namun, sekarang jalannya terhalang, dia secara alami tidak akan menahan lebih lama lagi. Dia dengan santai melambaikan tangannya, dan orang di depannya langsung hancur berkeping-keping. Ling Han berlari menembus awan darah, hampir tidak berhenti bahkan untuk sepersekian detik. Namun, tindakannya secara alami menarik perhatian orang lain, yang berarti bahwa dia tidak bisa tetap rendah hati lebih jauh. Ada mata-mata, tangkap dia, bunuh dia, selusin pembudidaya langsung menyerbu. Semuanya di tingkat bulan matahari. Para elit tingkat tubuh surgawi sedang mengamati pertempuran dari langit, dan secara alami tidak mungkin bagi beberapa musuh acak untuk memacu mereka untuk bertindak. Ling Han tidak mau repot-repot menyerang para pembudidaya ini. Bagaimanapun, fisiknya sekuat logam dewa level 12, jadi apa bedanya bahkan jika dia diserang oleh serangan 100 juta pembudidaya tingkat bulan matahari, dia hanya melepaskan aura tingkat tubuh surgawi saat dia turun ke tanah dan terus menyerang menuju Point Star City. Jika dia melakukan perjalanan melalui langit, dia akan menjadi sasaran dan diserang oleh elit tier tubuh surgawi musuh. Karena itu, secara alami lebih aman baginya untuk melakukan perjalanan di tanah. Seseorang harus menyadari bahwa Kekaisaran Mulia Jatuhkan Giok bukanlah Kekaisaran Megah Bintang Chaotic, sebuah kerajaan muda yang baru didirikan 1 juta tahun yang lalu. Dengan sejarahnya yang kaya, kekaisaran ini juga memiliki struktur piramida elit yang jelas. Di antara elit tingkat tubuh surgawi, ada yang berada di tingkat ekstrim rendah, ekstrim sedang, ekstrim tinggi, dan juga tingkat yang sempurna. Jika Ling Han menjadi sasaran elit di tingkat ekstrim dari tingkat tubuh surgawi, bahkan jika dia tidak berhenti di jalurnya, kecepatannya akan terpengaruh secara drastis. Peng, 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 Ling Han seperti anak panah yang mengamuk saat dia menembak melalui kerumunan musuh. Selain itu, auranya yang tangguh menyebabkan semua pembudidaya Sun Moon Tier yang sedang mengisi daya bergidik. Para pembudidaya ini kemudian dilemparkan ke udara, di mana mereka akan langsung meledak menjadi awan darah dan daging. Begitu berada di medan perang, Ling Han akan menjadi berhati baja dan kejam. Sial, dia bukan kultivator Sun Moon Tier. Dia adalah elit tier tubuh surgawi, seseorang berseru dengan takjub. Cepat, laporkan ini ke elit hebat, teriakan keheranan mengalir melalui barisan musuh. Dan tidak lama kemudian para elit tingkat tubuh surgawi di langit juga menyadari keributan abnormal di bawah. Mereka semua memfokuskan pandangan mereka pada Ling Han. Betapa berani Anda, benar-benar berani untuk menyergap di belakang kami dan membunuh prajurit kerajaan agung saya.
Anda mencari kematian. Elit tingkat tubuh surgawi meluncurkan serangan dari jarak belasan kilometer, memanfaatkan kekuatan benda-benda surgawi saat mereka melakukannya. Suara mendesing, tangan origin power yang besar muncul di hadapan Ling Han. Ling Han tidak mengelak atau menghindar. Faktanya, dia bahkan tidak melambat, menyerbu ke arah tangan besar begitu saja. Peng, dia dengan paksa menerobos melalui tangan besar itu, terus menyerang ke arah kota. Sementara itu, elit tingkat tubuh surgawi di langit mengeluarkan erangan teredam saat lubang menganga robek ke tangan besar. Melihat ke bawah, lubang berdarah muncul di tangan kanannya. Meskipun itu adalah tangan kekuatan asal yang telah diterobos Ling Han, fakta bahwa itu terkait dengan aura elit berarti yang terakhir juga menerima luka kecil. Para elit tercengang. Ini karena dia tahu bahwa Ling Han tidak menyerangnya sama sekali. Sebagai gantinya, dia hanya menabrak tangan origin powernya. Namun, kekuatan destruktif dari tabrakan ini telah merobek tangan origin powernya dan bahkan melukai tubuh aslinya. Fisik macam apa ini? Kekuatan penghancur macam apa ini? Orang ini adalah definisi senjata manusia. Hentikan dia dengan segala cara yang diperintahkan oleh elit tingkat tubuh surgawi dengan dingin. Para prajurit di tanah langsung pindah ke formasi. Mereka akan menggabungkan kekuatan semua orang untuk memblokir Ling Han. Peng, Ling Han menabrak formasi, dan tentara musuh langsung dikirim terbang seperti daun yang jatuh pada hari musim gugur yang berangin kencang. Mereka benar-benar tidak dapat menghentikan kemajuannya. Faktanya, beberapa tentara hancur berkeping-keping oleh kekuatan tabrakan yang luar biasa. Terlepas dari apakah mereka berada di Mountain River Tier atau Sun Moon Tier, tidak satu pun dari prajurit ini yang memiliki hak atau kemampuan untuk menghentikan Ling Han. Setelah melihat ini, bahkan elit tingkat tubuh surgawi tercengang. Tak terbayangkan, ketika pembudidaya Sun Moon Tier memasuki sebuah formasi, mereka tidak hanya bisa melepaskan lebih banyak kekuatan, tetapi mereka bahkan bisa mendistribusikan kerusakan yang mereka terima. Dengan demikian, formasi ini memberi para pembudidaya Sun Moon Tier hak untuk menantang elit tingkat tubuh surgawi. Tentu saja, formasi seperti itu hanya bisa digunakan di medan perang selama perang. Jika tidak, pasti tidak akan ada cukup pembudidaya Sun Moon Tier. Karena itu akan sia-sia bahkan jika mereka bekerja sama dan memasuki formasi. Namun, Ling Han telah menghancurkan formasi ini hanya dengan menerobosnya seperti sapi liar. Dia tidak bermain sesuai aturan, juga tidak tahu aturannya. Dia hanya mengisi melalui formasi ini menggunakan kekuatan kasar, mengambil keuntungan penuh dari kekuatan dan fisik superiornya. Elit tingkat tubuh surgawi lainnya meluncurkan serangan, melepaskan sinar cahaya pedang ke Ling Han. Sinar cahaya pedang ini dengan cepat mengejar Ling Han, menebas punggungnya. Ling Han mengerutkan kening saat merasakan serangan ini. Ini adalah elit di tingkat ekstrim dari tingkat tubuh surgawi, dan mereka cukup kuat untuk melukainya. Aku tidak bisa berhenti. Ling Han segera mengambil keputusan, dan dia terus melesat di tanah. Formasi perlindungan kota tiba-tiba ditutup. Jadi pergantian peristiwa yang dramatis pasti terjadi di dalam Point Star City. Dia harus bergegas secepat mungkin. Cahaya pedang menebas punggung Ling Han, merobek-robek pakaiannya dan membuatnya beterbangan di udara seperti kupu-kupu berwarna-warni. Tanda berdarah juga muncul di punggungnya yang seperti giok, dengan darah segera merembes keluar dari dalamnya. Namun, elit tingkat tubuh surgawi dari Kekaisaran Jade Drop Majestic tidak senang melihat ini. Sebaliknya, mereka benar-benar tercengang. Sialan, fisik macam apa ini? Itu terlalu aneh. Seseorang harus menyadari bahwa Ling Han telah diserang oleh elit pada tahap puncak dari tingkat tertinggi tubuh surgawi. Apalagi, elit ini adalah seorang jenius bintang 4. Dengan demikian, kekuatan tebasan pedangnya sudah mendekati tahap puncak dari level yang sempurna. Karena itu, siapa yang berani menghadapi serangannya secara langsung, kecepatan Ling Han tidak berkurang. Jadi jelas bahwa dia telah memfokuskan seluruh energinya untuk maju. Karena itu, pertahanannya secara alami berada pada titik terlemahnya. Yang paling penting, dia hanya berada di tingkat ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi.
jadi apa bedanya bahkan jika dia telah bertahan dengan semua kekuatannya? Namun, ini masih bukanlah hal yang paling mencengangkan. Tidak lama kemudian para elit tingkat tubuh surgawi menarik napas dingin lagi. Saat mereka menyaksikan, mereka melihat luka di punggung Ling Han sembuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tak lama kemudian, bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa, jika bukan karena noda darah di punggungnya. Siapa yang akan percaya bahwa Ling Han telah dipotong oleh pedang saat itu? Siu, Ling Han berlari ke poin Star City dengan kecepatan luar biasa. Faktanya, jarak antara gunung dan kota bintang titik tidak terlalu jauh. Jadi berapa lama dia elit tingkat tubuh surgawi perlu menutupinya? Para elit hebat dari Kekaisaran Jade Drop Majestic semua terkekeh dingin. Bukankah memasuki poin Star City sekarang ini sama saja dengan terjebak dalam perangkap? Jadilah itu. Mereka akan menghancurkannya bersama dengan kota ini. Ling Han segera melepaskan perasaan keilahiannya saat memasuki kota, menemukan bahwa ada 8 aura kuat yang saat ini berkumpul bersama. Dia segera beraksi. Mencapai lokasi itu hanya dalam beberapa langkah. Ku Kyusui, menteri kiri dan kanan, dan yang lainnya muncul di hadapannya. Apa yang terjadi? Mengapa formasi perlindungan kota tiba-tiba ditutup? Ling Han meraung. Tampak waspada langsung muncul di wajah Ku Kyusui dan yang lainnya. Saat ini, setiap orang luar adalah musuh potensial. Ling Han menyapu pandangannya pada mereka. Ada beberapa jenderal besar yang pernah dia lihat sebelumnya, namun dia segera mengerutkan kening setelah melihat semuanya. Di mana Ding Lian? Dia bertanya. Hanya ada 8 elit tingkat tubuh surgawi yang hadir. Menteri kiri memasang ekspresi gelap, dan dia menjawab, hari ini giliran Ding Lian untuk mengambil kendali dari formasi perlindungan kota. Jadi dialah yang dengan sengaja menutup formasi untuk memungkinkan musuh masuk. Ling Han segera menghubungkan titik-titik itu. Hatinya tersentak, dan dia buru-buru menoleh ke Ku Kyusui, bertanya, di mana yang mulia? Cepat bawa aku ke dia. Chapter 1412. Pengkhianat. Hampir tidak ada keraguan tentang pelakunya. Formasi tidak gagal sebelumnya, juga tidak gagal nanti. Itu gagal tepat ketika giliran Ding Lian untuk mengambil alihnya. Dengan penjaga berdiri elit tingkat tubuh surgawi, siapa yang bisa berharap untuk merusak formasi perlindungan kota? Jadi, sangat jelas bahwa Ding Lian yang mengkhianati mereka dan merusak formasi perlindungan kota. Dia telah membuka gerbang kota untuk mengundang musuh mereka masuk. Namun, mengapa dia melakukan ini? Jadilah itu jika itu orang lain. Namun, Ding Lian sangat terpesona oleh permaisuri sehingga dia masih belum memulai sebuah keluarga, jadi bagaimana dia bisa mengkhianatinya? Karena inilah 8 elit tingkat tubuh surgawi menolak untuk percaya bahwa Ding Lian adalah pengkhianat, meskipun setiap bukti menunjuk ke arahnya. Ekspresi Ku Kyusui menjadi dingin, dan dia bertanya, apa yang kamu coba lakukan? Lokasi di mana permaisuri berkultivasi dalam pengasingan adalah rahasia di antara rahasia. Benar-benar tidak masuk akal, Ling Han menegur. Karena Ding Lian tidak ada di sini, dia pasti pergi mencari yang mulia. Mustahil. Jenderal Ding pasti tidak tahu di mana yang mulia sedang berkultivasi. Ku Kyusui berkata dengan tegas. Wanita bodoh, tidak ada rahasia asli di dunia ini. Ling Han berseru dengan marah. Selain itu, Ding Lian adalah elit tingkat tubuh surgawi yang tinggal di ibu kota kekaisaran selama jutaan tahun. Bagaimana Anda tahu dia tidak memiliki mata-mata di istana? Ku Kyusui menggigil mendengar ini. Namun, dia masih curiga dengan kata-kata Ling Han. Dibandingkan dengan Ling Han, dia lebih percaya pada seseorang yang telah bekerja dengannya selama jutaan tahun. Sementara itu, Ling Han telah naik ke alam ini setelah membuka langit dan baru berada di sini kurang dari 20 tahun. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Ling Han mulai tidak sabar. Apakah mereka masih punya waktu untuk buang-buang waktu? Dia segera mengulurkan tangan untuk meraih Ku Kyusui. Berhenti, menteri kiri dan yang lainnya berteriak. Mereka semua melangkah maju untuk menghalangi Ling Han. Ling Han menderu saat dia melepaskan kekuatan surga.
Menteri kiri dan elit tubuh surgawi lainnya semua roboh ke tanah. Ini adalah kekuatan mendominasi dari kekuatan surga. Tingkat kultivasi Anda lebih rendah dari saya, jadi Anda bahkan tidak memiliki hak untuk melawan kekuatan saya. Baru sekarang Menteri Kiri dan yang lainnya mengerti betapa kuatnya Ling Han. Meskipun dia telah membunuh Zhao Jianbai dengan satu tebasan sebelumnya, itu masih belum menjadi kekuatan sejatinya. Pria ini adalah orang aneh yang jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Jika istriku kehilangan sehelai rambutnya, aku akan menghancurkan setiap tulangmu, Ling Han berkata dengan nada mengancam sambil menyeret Ku Qiushui berdiri. Bahkan di saat seperti ini, semua orang masih terkejut dengan kata-katanya. Apa yang dikatakan pria ini, istrinya? Tidak ada seorang pun di sini yang idiot. Ling Han sangat khawatir tentang permaisuri Luan Xing saat itu, dan dia bahkan menyebut dia sebagai istrinya sekarang. Semuanya menjadi jelas sekarang. Namun, apakah ini kasus cinta tak berbalas? Semua orang merasa sedikit bingung dan pusing. Meskipun permaisuri mereka sangat cantik, dia belum pernah terlibat dalam hubungan apapun sebelumnya. Jadi, mereka semua tidak dapat menerima ini. Oi, Ling Han mencengkeram kerah Ku Qiushui dan memukulnya dengan baik, tidak memiliki niat sedikit pun untuk memperlakukannya dengan lembut. Ku Qiushui marah sekaligus malu. Namun, formasi perlindungan kota telah ditutup, dan kekuatan negara juga telah berkurang menjadi tidak penting. Jadi, bagaimana dia bisa melawan kekuatan Ling Han? Dia merenung sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan. Aku akan membawamu ke sana, katanya. Tunjukkan jalannya, Ling Han berkata, tidak melepaskannya. Dia merasa bahwa dia akan terlalu lambat. Ku Qiushui hanya bisa menunjukkan jalan bagi Ling Han saat dia terus menyeretnya. Tidak lama kemudian mereka memasuki istana, dan setelah membuat belokan yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya tiba di sebuah taman yang terletak di sebelah gunung kecil. Udara primal chaos menutupi tanah ini, dan itu seperti hamparan tanah surgawi. Lev Minister dan yang lainnya secara alami ikut serta. Saat mereka melihat sekeliling taman, mereka langsung marah, berteriak, Ding Lian, apa yang kamu lakukan? Awalnya ada ruangan tersembunyi di gunung, namun kamuflase ke ruangan tersembunyi ini telah dihancurkan, memperlihatkan pintu batu yang ada di belakangnya. Sekarang, Ding Lian sedang berdiri di depan pintu ini dan mencoba membukanya. Pada saat ini, Ku Qiushui dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menerima bahwa Ding Lian adalah pengkhianat. Sebenarnya itu kamu, mengapa, orang celaka yang tidak berterima kasih, kapan Yang Mulia memperlakukan Anda dengan tidak adil? Kapan Chaotic Star Majestic Empire memperlakukan Anda dengan tidak adil? Ding Lian menghentikan apa yang dia lakukan sebelum berbalik dan menatap orang-orang di belakangnya. Serangga musim panas tidak bisa berbicara tentang es, bagaimana orang-orang yang haus darah dan haus kekuasaan ini dapat memahami ambisi besarnya? Ling Han dengan santai menyingkirkan Ku Qiushui. Niat membunuh mengalir dari tubuhnya, dan dia berkata, siapa yang mengira, orang yang mencoba membunuhku di galaksi sebenarnya adalah kamu? Sekarang dia bisa merasakan aura Ding Lian, dia secara alami dapat mengatakan bahwa inilah orang yang telah menyergapnya dan mencoba membunuhnya sebelumnya. Meskipun Ling Han memang pernah melihat Ding Lian sebelumnya, mereka terlalu berjauhan pada saat itu. Selain itu, budidayanya juga terlalu lemah. Karena itu, tidak mungkin dia bisa menantang Ding Lian. Ding Lian melirik Ling Han, dan api segera keluar dari matanya. Ini jelas bukan karena Ling Han sangat kuat. Sebaliknya, ini adalah api kecemburuan yang dipicu oleh persaingan cinta. Ling Han tercengang. Pada saat yang sama, dia juga menyadari, Anda memburu saya dan mencoba membunuh saya karena hubungan saya dengan Yang Mulia. Namun, bagaimana Anda tahu tentang hubungan kami mendukung mereka? Menurutmu aku telah membuang-buang waktuku selama ini? Ding Lian berkata dengan mencemooh. Ada sedikit kekesalan dan kesepian dalam suaranya. Tubuhnya bergetar, dan auranya tiba-tiba meledak ke lingkungan tanpa terkendali. Apa? Ku Qiushui dan yang lainnya mati rasa karena shock. Aura ini terlalu kuat, itu jauh di atas apa yang bisa mereka bayangkan. Ekstrim sedang, itu harus.
Mereka semua berseru kaget dan iri. 1 juta tahun telah berlalu, dan Ding Lian akhirnya mengambil langkah pertama ini. Sementara itu, Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku telah meremehkanmu. Anda benar-benar mencapai ekstrim tertinggi." Aura Ding Lian secara signifikan lebih kuat daripada miliknya. Ku Qiusui dan yang lainnya hampir pingsan karena terkejut. Orang yang pendiam dan mabuk cinta ini tidak hanya melampaui mereka, tetapi dia benar-benar telah melampaui mereka sebanyak ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa menyelinap ke dalam istana dan mempelajari begitu banyak rahasia? Ding Lian berkata dengan bangga. "Sekarang, kalian semua bisa pergi." Wajah Ku Qiusui menjadi seputih seperai. Ding Lian benar-benar menyelinap ke istana sebelumnya. Terlebih lagi, jelas bahwa dia telah menyelinap lebih dari sekali, namun dia sama sekali tidak menyadari hal ini. Sebagai pemimpin pengawal istana, dia telah gagal total dalam menjalankan tugasnya. "Ding Lian, kamu mengundang bencana, mengapa?" teriak Menteri Kiri. Ding Lian memunggungi mereka dan terus membatalkan pembatasan pada pintu batu. "Saya jelas meminjam kekuatan 2 kerajaan agung untuk melenyapkan kekuatan negara," jawabnya dengan tenang. "Kalau tidak, dengan kekuatan bangsa yang menjaga tempat ini, bagaimana saya bisa merusak batasan di pintu batu ini?" Senyuman lembut namun gila terbentang di wajahnya, dan dia berkata, "Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk bersama Yang Mulia." Jelas dia ingin membuka pintu batu ini dan kemudian menaklukkan permaisuri Luan Xing. Dia kemudian akan meninggalkan tempat ini dan tinggal bersamanya selamanya. Rumor itu tidak salah. Orang ini memang pria mabuk cinta. Namun, jelas bahwa dia tidak ingin memberikan berkat diamnya kepada pria lain. Karena itu, dia telah memilih untuk mengambil taruhan besar ini sementara permaisuri sedang berkultivasi dalam pengasingan. "Apakah Anda juga bertanggung jawab atas invasi oleh 2 kerajaan agung?" Ling Han bertanya. "Tentu saja, jika saya tidak memberitahu mereka, bagaimana mereka bisa tahu apakah Yang Mulia benar-benar berkultivasi dalam pengasingan atau tidak?" Ding Lian menjawab dengan tenang. Meski begitu, 2 kerajaan agung masih belum mempercayainya. Sebagai gantinya, mereka telah mengirim elit tingkat tubuh surgawi untuk menguji perairan sebelum meluncurkan serangan habis-habisan. Ling Han mengangguk dan berkata, "Karena itu masalahnya, kamu bisa pergi dan mati sekarang." Chapter 1413. Membunuh tanpa amnesti. Ling Han tidak berencana untuk bertanya lagi. Namun, mungkin Ding Lian bahkan tahu tentang rahasia 9 raja, dan bahwa mereka adalah klon dari permaisuri Luan Xing. Kalau tidak, bagaimana dia berani mengambil taruhan ini sendirian? Jika hanya 1 dari 9 raja yang masih terjaga, mereka akan dapat merespons dan melepaskan kekuatan pada tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Seorang elit di tingkat ekstrim dari tingkat tubuh surgawi akan langsung terbunuh oleh kekuatan yang luar biasa tersebut. Yang terbaik adalah rahasia 9 suku ular tetap menjadi rahasia selamanya. Ling Han, adalah kesalahan besar jika tidak membunuhmu saat itu. Ding Lian mengangkat tangan kanannya, yang langsung berubah seputih giok. Faktanya, bahkan kulitnya menjadi transparan, memperlihatkan tulang dan urat nadi di dalam tangannya. "White Jade Murderous Heaven Palm." Menteri kanan berseru dengan suara gemetar. "Hah?" Warnanya terkuras dari Ku Qiusui dan wajah lainnya. "Ini adalah teknik rahasia yang sangat kuat, namun itu bukanlah rahasia. Siapapun yang mencapai tingkat tubuh surgawi dapat mempelajari teknik rahasia ini dari penyimpanan harta karun keluarga kekaisaran. Namun, selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang pernah menguasai teknik rahasia ini sebelumnya. Itu terlalu sulit." Namun, Ding Lian sekali lagi mengejutkan semua orang. Dia pasti seorang jenius tertinggi. Bagaimanapun, dia telah maju dari tingkat ekstrim rendah dari tingkat tubuh surgawi ke tingkat ekstrim dari tingkat tubuh surgawi hanya dalam 1 juta tahun. Jadi, apakah benar-benar mengejutkan bahwa dia juga bisa menguasai White Jade Murderous Heaven Palm? Aura pembunuh meledak ke sekeliling saat telapak tangannya menyerang keluar, ingin memusnahkan semua materi.
untuk tidak mengatakan apa-apa tentang elit pada tingkat ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi. Bahkan mereka yang berada di tingkat ekstrim tinggi dari tingkat tubuh surgawi akan terbunuh oleh aura pembunuh jika mereka tidak mempertahankannya dengan kekuatan penuh mereka. Niat membunuh di mata Ling Han menjadi semakin intens. Astaga, Asteris-Asteris Ngan ini benar-benar berani menargetkan istriku. Dia mencari kematian. Itu adalah kebebasan individu untuk berfantasi tentang hal-hal seperti itu dalam pikiran mereka. Dia tidak bisa mengendalikan pikiran dan imajinasi seseorang. Namun, Ding Lian benar-benar berani mengubah fantasinya menjadi tindakan. Ling Han tidak punya alasan untuk menunjukkan kebaikan atau belas kasihan padanya. Mati, Ling Han menyerbu ke depan, tidak berusaha menghindari serangan Ding Lian. Kamu mencari kematian, Ding Lian berkata dengan dingin. Dia telah menahan diri selama bertahun-tahun, dan dia akhirnya bisa melepaskan penyamarannya sekarang. Ini mengirimkan perasaan euforia melalui dirinya. Ling Han mengambil pedang kayunya. Sepertinya pedang ini akan mengalami transformasi aneh jika meminum darah elit yang kuat. Namun, dalam keadaan normal, dia jelas tidak bisa menggunakan pedang ini untuk membunuh orang secara sembarangan. Ling Han mengaktifkan Tide of the Ages saat dia menebas dengan pedang kayu. Aura pembunuh langsung menua, kehilangan semua kekuatannya yang mengancam. Apa? Ding Lian tercengang dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah White Jade Murderous Heaven Palm. Itu adalah teknik rahasia yang telah dia kuasai selama 300.000 tahun. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh siapapun yang lebih lemah dari dirinya dengan telapak tangan ini dalam satu serangan. Tidak kurang. Dia tidak bisa membayangkan hasil lainnya. Namun, dia benar-benar gagal membunuh seorang elit di tingkat ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi. Tidak. Tidak hanya dia gagal membunuhnya, tetapi dia bahkan gagal memperlambatnya. Pedang kayu lawannya sudah menebas ke arahnya. Sebuah tongkat panjang muncul di udara. Itu adalah senjata favorit Ding Lian. Staf ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sudah bisa membaca pikiran satu sama lain. Staf itu langsung menangkis pedang kayu itu. Ding, pedang itu mendarat, dan tongkat itu langsung patah menjadi dua. Pedang itu tidak berhenti, dan terus menebas ke arah Ding Lian. Ding Lian segera memuntahkan seteguk darah. Tongkatnya terhubung dengan pikirannya, dan tongkatnya yang dipukul sama dengan dia dipukul oleh pedang. Auranya menjadi layu secara drastis. Namun, pedang itu sudah mendarat. Dia ingin mundur. Namun pintu batu itu berada tepat di belakangnya. Bagaimana dia bisa mundur? Selain itu, Ling Han menyerangnya dengan marah. Jadi bagaimana dia bisa berharap untuk menghindari serangannya? Ding Lian langsung diiris menjadi dua. Pedang kayu itu bermandikan darah, dan pola surgawi di atasnya menjadi lebih jelas. Mereka merayap di sekitar pedang seperti ular, memancarkan aura yang sangat menyeramkan saat mereka melakukannya. Ini adalah harta karun dunia bawah. Ling Han akhirnya sadar. Tak heran pedang ini begitu seram. Selain itu bahhan memberinya sedikit dorongan untuk menjadi gila dan melakukan pembunuhan sembarangan. Dia menang dalam pikirannya. Bisakah dia mengalahkan pedang belaka ini? Qiu Sui dan yang lainnya mati rasa karena shock. Mereka sudah benar-benar tidak bisa berkata-kata. Di masa lalu, Ling Han telah membunuh Zhao Jianbai dengan satu tebasan. Namun, mereka berdua berada pada titik ekstrim terendah pada saat itu. Namun sekarang, dia telah membunuh Ding Lian elit yang paling ekstrim dengan satu tebasan juga. Seberapa kuatkah Ling Han? Ling Han berjalan ke pintu batu dan juga mulai membatalkan batasan. Namun, pada saat inilah dia bisa melihat kesetiaan yang lain. Menteri kiri dan kanan serta para jenderal tetap diam, dengan hanya Qiu Sui yang menanyainya, bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Ling Han mendengus pelan, dan menjawab, "Membuka pintu. Tentu saja aku akan membawa istriku pergi. Apalagi yang harus saya lakukan, meninggalkannya di sini untuk mati." Namun, meskipun dia memiliki beberapa penguasaan dalam formasi, kesulitan formasi di hadapannya jauh di luar pemahamannya. Dia pasti tidak bisa membatalkan pembatasan ini dalam waktu dekat. Jika dia mengetahui ini lebih awal, dia akan menahan lebih lama, hanya membunuh Ding Lian setelah dia membatalkan semua pembatasan ini.
Tepuk tangan tiba-tiba bergema di taman saat sosok yang mendominasi turun dari langit. Di belakang sosok ini setidaknya ada 50 elit lainnya, semuanya melayang di langit. Mereka semua adalah elit tingkat tubuh surgawi. Tokoh terkemuka tidak lain adalah Eternity Sky Emperor. Dia menatap mereka dan berkata, "Kalian tidak akan berlutut saat melihatku?" Ledakan, kekuatan yang menghancurkan langsung menyelimuti mereka, bahkan menyebabkan menteri kiri dan kanan dan yang lainnya gemetar tak terkendali. Ling Han berbalik. Situasinya berbeda sekarang, dan rencananya untuk membuka pintu batu dan membawa pergi permaisuri Luan Xing jelas tidak mungkin dilakukan sekarang. Tidak hanya dia tidak akan membuka pintu batu, tetapi dia bahkan harus menjaganya sekarang, mencegah orang lain mendekatinya. Raja Kutukan, apakah kamu belum belajar? Lengan Anda telah dipotong sekali. Mungkin Anda ingin lengan Anda dipotong untuk kedua kalinya? Ling Han segera melancarkan serangan verbal yang kuat. Weng, gelombang ketidakpercayaan berdesir melalui elit tingkat tubuh surgawi di belakang Kaisar Langit Keabadian. Kaisar mereka benar-benar kehilangan lengan sebelumnya, dan menilai dari nada suara Ling Han, entah bagaimana ini ada hubungannya dengan dia. Seberapa kuat bocah ini? Ekspresi gelap menyebar di wajah Eternity Sky Emperor. Hanya dia dan saudaranya yang tahu bahwa lengannya telah terputus saat mengambil pedang 9 iblis. Bagaimana orang ketiga menyadari hal ini? Dia menolak untuk percaya bahwa saudaranya, Zhang Tao, akan mengungkapkan rahasia ini kepada orang lain. Apalagi, Ling Han terlalu beracun. Dia benar-benar memanggilnya Raja Kutukan, namun akan sangat sulit baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Apakah dia seharusnya mengatakan bahwa lengannya yang terputus tidak ada hubungannya dengan Ling Han, dan itu benar-benar telah diputuskan oleh senjata leluhur klannya? Ini hanya akan semakin mencoreng namanya. Bagaimanapun, apakah dia ada di sini untuk memperdebatkan hal ini? Siapa yang akan menangkapnya untukku? Dia bertanya dengan tenang. Sebagai penguasa kerajaan agung, dia secara alami tidak bisa melakukan semuanya secara pribadi. Aku belum terlambat ke pesta, kan? Sosok lain yang mendominasi turun ke taman. Orang ini tidak lain adalah Kaisar Jatuhkan Giok. Seperti Kaisar Langit Keabadian, dia juga memiliki sekelompok besar elit tingkat tubuh surgawi di belakangnya. Wajah menteri kiri dan kanan dan yang lainnya semuanya pucat. Selain menyerah, satu-satunya pilihan lain mereka adalah bertempur sampai mati. Apakah ada pilihan ketiga yang harus mereka ambil? Tetua ini akan menangkapnya, kata seorang tua yang didukung firasat saat dia melangkah maju. Tubuhnya memancarkan aura kematian, dan jelas bahwa dia sudah mendekati akhir umurnya. Namun, aura yang terpancar darinya masih sangat luar biasa. Menilai dari fakta bahwa penatua ini bisa menyebut dirinya sebagai penatua, sebelum Kaisar Langit Keabadian, dia pasti tidak akan menjadi penurut. Dia adalah seorang elit di tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi, dan dia sebenarnya telah menjadi terkenal bahkan sebelum Kaisar Langit Keabadian. Itu juga karena dia mendekati akhir umurnya. Dia menatap Ling Han, keingintahuan dan keserakahan di matanya. Ada lebih dari secerca antisipasi yang bersemangat. Pemuda ini telah menembak ke tingkat tubuh surgawi dalam waktu yang singkat. Jadi pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di tubuhnya. Jika dia bisa mendapatkan rahasia ini, mungkin dia bisa menerobos ke tingkat sungai abadi. Jika dia berhasil, dia akan mendapatkan kembali vitalitasnya dan juga mendapatkan umur yang selangit. Terlebih lagi, dia akan menjadi makhluk terkuat di dunia ini, seseorang yang bisa menguasai seluruh galaksi. Pikiran ini memicu keserakahannya. Namun, dia juga sedikit khawatir. Bagaimana jika Ling Han baru saja menelan ramuan surga dan bumi? Anak muda, patuhilah aku. Penatua ini bisa memberimu kematian cepat. Dia mengulurkan tangan, tangannya berubah menjadi telapak tangan hitam legam raksasa saat dia melakukannya. Bagaimana Ling Han bisa memblokir serangan ini? Lawannya adalah seorang elit di tahap puncak tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Chapter 1414. Mungkin pil api terbang. Tetua ini bukanlah elit di tingkat ekstrim rendah atau ekstrim tinggi dari tingkat tubuh surgawi. Sebaliknya,
dia adalah elit di level yang sempurna. Selain itu, sangat mungkin bahwa dia telah mencapai tahap puncak dari level yang sempurna. Tidak hanya itu, tetua ini juga seorang jenius bintang 3. Dalam hal tingkat kultivasi saja, sudah ada jurang 11 bintang antara Ling Han dan yang lebih tua. Ditambah dengan kekuatan bangsa dan bakat alam, dan Ling Han setidaknya 15 bintang kecakapan pertempuran lebih lemah dari yang lebih tua. Mungkinkah dia mengatasi kerugian ini? Tidak mungkin. Ling Han melirik ke pintu di belakangnya, dan ekspresinya langsung menjadi tegas. Dia akan mempertahankan kamar batu ini dengan segala cara. Itu adalah istrinya di belakangnya, jadi dia pasti tidak bisa minggir. Faktanya, dia bahkan tidak bisa mundur satu langkah pun. Jadi, dia akan bertarung. Ling Han meraung saat dia mengaktifkan Tide of the Ages. Ini adalah teknik surgawi, dan itu adalah teknik terkuat yang dia miliki saat ini. Weng, telapak tangan raksasa dari tetua itu melonjak ke depan, namun itu terus tumbuh semakin redup. Pada saat itu tiba di hadapan Ling Han, kekuatan yang dimilikinya sudah benar-benar hilang. Setelah melihat ini, semua orang tertegun hingga terdiam. Ada jurang 15 bintang antara Ling Han dan yang lebih tua. Bagaimana bisa ada keajaiban seperti itu di dunia ini? Namun, mereka telah menyaksikan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Ling Han benar-benar memblokir serangan sesepuh itu. Mata Kaisar Langit Keabadian berbinar, dan dia berkata, "Menarik, heh." Kaisar Jade Drop juga tercengang dengan apa yang dilihatnya. Jari-jarinya sedikit menegang, dan ini adalah tanda bahwa dia ingin bertempur. Bagus, bocah tetua itu juga memuji Ling Han atas prestasinya yang menakjubkan. Meskipun dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya dalam serangan itu, berapa tingkat kultivasinya, dia bahkan lebih ingin tahu tentang Ling Han sekarang. Pada saat yang sama, dia juga lebih yakin bahwa Ling Han memiliki rahasia yang menghancurkan bumi di tubuhnya. Dia meluncurkan serangan lain. Kali ini, serangannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ling Han maju ke depan, mengaktifkan Tide of the Ages lagi. Kali ini, bagaimanapun, bahkan Tide of the Ages tidak dapat sepenuhnya menghilangkan serangan tetua itu. Duk, duk, duk. Ling Han terpaksa mundur selusin langkah karena kekuatan yang tersisa dari serangan tetua itu. Melihat bahwa dia akan menabrak pintu batu jika dia mundur satu langkah lagi, Ling Han dengan tegas mengertakkan gigi dan dengan paksa menginjak kaki kanannya ke tanah. Peng, kakinya tenggelam ke dalam tanah, menghentikan momentumnya dan menstabilkan tubuhnya. Jika dia tersandung ke belakang dan membiarkan kekuatan secara alami menghilang melalui tubuhnya, fisiknya yang kuat akan sepenuhnya menyerap kekuatan serangan itu. Namun, karena dia dengan paksa menghentikan dirinya sendiri, isi perutnya mulai bergolak karena perubahan momentum yang tiba-tiba. Dia tidak bisa membantu tetapi meludah seteguk darah. Namun, dia tidak cemberut karena ini. Sebaliknya, dia berdiri tegak dan bangga. Para penonton semua tersentuh oleh tekadnya, terutama Ku Kyusui dan anggota lain dari kerajaan megah bintang Chaotic. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa kagum padanya. Dibandingkan dengan cinta egois Ding Lian, cinta Ling Han ternyata lebih layak disebut cinta sejati. Namun, dalam menghadapi kekuatan yang menghancurkan, apa gunanya cinta sejati? Ling Han bisa menahan serangan sesepuh untuk sementara, tapi bisakah dia menahannya selamanya? Dia bisa menahan serangan satu orang, tapi bisakah dia menahan serangan 10 orang atau bahkan 100 orang? Elder G, singkirkan dia, perintah Kaisar Langit Keabadian. Ling Han sedang memblokir pintu batu sekarang, mencegah mereka membatalkan batasan di atasnya. Dimengerti, kata Penatua dengan anggukan. Dia melancarkan serangan lain ke Ling Han, berkata, "Ayo, anak muda, mari kita bertempur di langit sesuka hati kita." "Pertempuran ya, Bu?" Ling Han meludah. "Denganku di sini, tidak ada dari kalian yang akan menyentuh istriku." Ekspresi Eternity Sky Emperor dan Jade Drop Emperor berubah drastis. Mengapa mereka menginvasi Chaotic Star Majestic Empire? Apakah itu untuk merebut tanah Kekaisaran Agung bintang-bintang Chaotic dan menculik permaisuri saat mereka berada di sana? Atau apakah itu murni untuk menculik permaisuri untuk diri mereka sendiri? Hanya Eternity Sky Emperor dan Jade Drop Emperor yang tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Namun,
Mereka berdua telah menyatakan bahwa selama Permaisuri Luan Xing bersedia menikahi mereka, mereka bahkan akan turun tahta dan menjadikannya penguasa baru. Namun, saat ini, Ling Han sebenarnya menyebut Permaisuri sebagai istrinya. Bagaimana bisa kedua kaisar itu tidak marah? Tetua itu juga sangat marah. Dia lebih tidak bisa menerima perilaku Ling Han. Ling Han tampak perkasa dan bangga saat itu, namun dia tiba-tiba berbalik dan meludah. Pertempuran ya, Ibu? Apakah dia masih elit? Bagaimana dia bisa mengucapkan hal-hal keji dan hina seperti itu? Dia mendidih karena marah saat dia melayangkan pukulan lagi. Bola cahaya hitam sebesar manusia meledak dari tinjunya. Bola cahaya ini berwarna hitam murni dan memancarkan aura kematian yang tak terbatas. Seolah-olah seseorang akan langsung kehilangan vitalitasnya jika mereka bersentuhan dengan bola cahaya hitam ini. Penghancuran 5 agregat, orang tua itu meraung bangga. Ini adalah teknik yang dia ciptakan sendiri setelah menerima inspirasi dari beberapa teknik kuno. Di masa lalu, teknik ini hanya memiliki kekuatan 4 agregat. Namun, dia secara paksa memberinya kekuatan dari kelompok kelima, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Seperti sebelumnya, Ling Han menanggapi dengan mengaktifkan Tide of the Ages. Ini adalah teknik celestial yang sangat efektif untuk serangan dan pertahanan. Tentu saja, yang paling penting adalah Ling Han memiliki fisik yang hampir sekuat logam level 12 godly. Dengan demikian, dia bisa menahan kekuatan yang tersisa dari serangan tetua yang Tide of the Ages tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Ling Han tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Pada akhirnya, dia bukan anggota klan Ding, jadi tidak mungkin dia bisa memahami Tide of the Ages secara komprehensif. Mungkin dia bisa sepenuhnya menguasai teknik rahasia surgawi ini setelah dia maju ke tingkat duniawi yang putus. Sekarang, bagaimanapun, pemahamannya tentang teknik surgawi ini masih sedikit lebih rendah daripada anggota klan Ding. Seseorang harus menyadari bahwa di tangan Ding Yaolong, teknik ini telah mampu mengatasi penghalang dari 2 level minor. Sementara dia menghela nafas dengan emosi, Kaisar Langit Keabadian, Kaisar Jade Drop, dan yang lainnya merasa semakin terkejut. Jadi itu jika Ling Han hanya memblokir 1 atau 2 serangan dari tetua itu. Namun, dia masih tampak sangat energi dan bersemangat seolah-olah dia bisa bertarung selama 8 atau 10 tahun lagi. Mereka tidak bisa membuang waktu lagi. Meskipun Permaisuri Luan Xing masih terkunci dalam pengasingan, siapa yang tahu kapan dia akan keluar dari pengasingan, bahkan jika dia tidak menembus ke level puncak, kekuatan pertempuran normalnya masih sangat kuat. Faktanya, kedua kaisar tidak akan bisa menahannya bahkan jika mereka bekerja sama melawannya. Sekarang adalah kesempatan terbaik mereka, serang bersama, tangkap bocah itu dan hancurkan pintu batu. Kaisar Langit Keabadian memerintahkan dengan suara keras. Di dekatnya, Kaisar Jatuhkan Giok juga mengeluarkan perintah yang sama. 100 atau lebih elit tingkat tubuh surgawi langsung beraksi, semuanya meluncurkan serangan tanpa henti ke Ling Han. Bagaimana Ling Han bisa memblokir serangan ini? Dia tidak bisa. Ku Kyusui dan yang lainnya semuanya jatuh dalam keputusasaan. Saat ini, satu-satunya pilihan Ling Han adalah menundukkan kepala dan menyerah. Ada beberapa elit di tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi di sini, dan Ling Han telah berjuang untuk berurusan dengan bahkan hanya satu dari mereka. Jadi, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Namun, senyum dingin muncul di wajah Ling Han. Weng, dia melepaskan kekuatan surga sebelum mengulurkan tangan dan melemparkan segenggam pil api terbang ke arah musuh-musuhnya. Bukan satu pil api terbang, tapi segenggam pil api terbang. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah dari Ling Han semuanya dihancurkan ke tanah oleh kekuatan dahsyat dari kekuatan surga. Sementara itu, bahkan mereka yang berada di tingkat ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kekuatan mereka telah ditekan oleh 2 bintang. Itu juga pada saat inilah pil api terbang meledak. Ini adalah pil surgawi level 10. Selain itu, mereka bukanlah pil yang disempurnakan untuk dikonsumsi, melainkan pil yang disempurnakan untuk digunakan sebagai senjata. Daripada menyebut mereka pil alkimia, mungkin akan lebih akurat menyebut mereka pil peledak.
ini adalah pil yang dapat melukai para elit bahkan di tingkat ekstrim sedang dari tingkat tubuh surgawi. Ling Han tidak hanya melemparkan satu pil peledak, melainkan segenggam pil peledak. Konsep macam apa ini? Ledakan, 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 lusinan pil api terbang meledak di udara. Kekuatan yang mereka keluarkan sangat mirip dengan serangan kekuatan penuh dari beberapa lusin elit pada tingkat ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi. Ini secara alami menyebabkan gelombang kejut yang menghancurkan menyapu taman. Meskipun Lev Minister dan yang lainnya berdiri jauh, mereka masih terangkat ke udara oleh aliran udara yang kuat yang dihasilkan oleh ledakan tersebut. Bahkan mereka terpengaruh seperti itu. Jadi wajar jika target serangan Ling Han terpengaruh lebih banyak. 7 elit tingkat tubuh surgawi langsung terbunuh, sementara 17 lainnya menerima luka parah, dan 21 menerima luka ringan. Prestasi luar biasa ini layak dicatat dalam buku-buku sejarah. Itu benar-benar pencapaian yang menghancurkan dunia. Ling Han, Kaisar Langit Keabadian tidak bisa membantu tetapi melontarkan nama Ling Han dengan marah. Dibandingkan dengan Jade Drop Majestic Empire, Eternity Sky Majestic Empire miliknya telah menerima lebih banyak kerusakan. Selain itu, Ling Han telah menyebabkan kekacauan di Eternity Sky Majestic Empire sekitar 20 tahun yang lalu, membunuh beberapa elit tingkat tubuh surgawi. Dengan demikian, kejadian yang tiba-tiba ini secara alami lebih menghina cedera mereka. Sialan yang kau teriakkan, Ling Han memarahi, tidak menahan sedikit pun. Chapter 1415. Memaksa saya untuk melepaskan kartu Trump. Kaisar Langit Keabadian sangat marah. Dari lahir sampai sekarang, sejak kapan ada yang berani memarahinya seperti ini? Kamu mencari kematian? Dia dengan paksa menekan amarahnya. Ledakan. Dia kemudian melepaskan auranya, yang berubah menjadi kolom api surgawi yang melonjak ke langit. Kolom api ini melahirkan semua jenis binatang surgawi elemen api naga api, burung phoenix api, kirin api. Semua binatang ini mengangkat kepala mereka saat mereka meraung keras. Datang, Ling Han berkata sambil mengaitkan jarinya dengan provokatif. Ingin bertaruh? Aku akan bisa menekanmu dalam 1000 tahun. Atau mungkin Anda ingin menunggu sampai istri saya keluar dari pengasingan? Aku yakin dia juga bisa memukulmu sampai mati dengan mudah. Bocah beracun, The Eternity Sky Emperor melepaskan serangan. Serangan ini sangat berbeda dari serangan sesepuh. Tidak hanya Kaisar Langit Keabadian di tahap puncak tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi, tetapi dia juga seorang jenius bintang 4. Selain itu, dia adalah penguasa kerajaan agung, yang berarti bahwa dia dapat memanfaatkan kekuatan negara tanpa terkendali. Tentu saja, ini selama masih ada kekuatan bangsa untuk digunakan, dan selama tubuhnya bisa menahan kekuatan itu. Selain menjadi jenius bintang 4, kecakapan bertarungnya ditinggikan oleh 2 bintang lainnya. Bagaimana Ling Han bisa memblokir serangan ini? Meskipun Ling Han mengaktifkan Tide of the Ages, dia masih dikirim terbang oleh serangan Eternity Sky Emperor. Namun, dia dengan paksa menghentikan momentumnya begitu dia membentur pintu batu. Awan darah meledak dari tubuhnya, yang sudah hancur dan berdarah. Kamu ingin mencuri istriku dengan kekuatan yang sangat kecil? Sudahkah Anda menyia-nyiakan puluhan juta tahun kultivasi Anda untuk seekor anjing? Meskipun dia terluka parah, Ling Han masih terus mengoceh. Kaisar Langit Keabadian tercengang pada saat yang sama dia sangat marah. Ling Han hanya pada tahap awal dari tingkat ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi. Jika dia diberi waktu dan maju ke tingkat yang sempurna tidak, hanya tingkat ekstrim yang tinggi dapatkah seseorang di tingkat tubuh surgawi masih bisa membunuhnya? Orang ini pasti harus mati. Haha, Kaisar ini juga akan ikut bersenang-senang. Setelah tertawa terbahak-bahak, Kaisar jatuhkan giok juga melayangkan pukulan saat dia melakukannya. Seekor naga air langsung muncul di udara, melonjak menuju Ling Han seperti gelombang. Swosh, ada suara deburan ombak. Ini adalah suara yang kuat dan menakjubkan. Kedua kaisar itu benar-benar bersekongkol melawan seorang junior. Ini sama sekali tidak tahu malu. Namun, siapa yang berani mengatakan apapun pada tingkat kultivasi tertinggi mereka?
Apakah mereka masih peduli dengan pendapat orang lain untuk tidak mengatakan apa-apa tentang bersekongkol melawan elit pada tingkat ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi? Apa bedanya bahkan jika mereka bersekongkol melawan dan membunuh seorang pembudidaya di Mountain River Tier? Tentu saja, seluruh situasi ini hanyalah lelucon. Namun, ini adalah lelucon yang tidak berani ditertawakan. Jadi, bagaimana Ling Han akan memblokir serangan ini? Ling Han melambaikan tangannya dan mengambil segenggam besar Flying Fire Pill, sambil berkata, "Old hooligan, lihat bagaimana aku meledakkan kalian berdua." Siu, 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 dia mulai melempar pil api terbang. Ledakan, 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 ledakan yang memekakkan telinga merobek taman saat semua orang terlempar dari kaki mereka. Ini sudah di luar serangan elit pada tingkat ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi. Kekuatan yang ditumpuk dari beberapa ratus pil api terbang berarti bahwa kekuatan destruktif mereka juga meningkat secara eksplosif. Ling Han mengaktifkan Tide of the Ages lagi, akhirnya berhasil menghilangkan kekuatan serangan dua kaisar agung itu. Setelah pertukaran trik ini, mulut semua orang ternganga karena terkejut. Jadi bagaimana jika mereka berada di tingkat tubuh surgawi? Mereka masih kaget karena tidak bisa berkata-kata saat ini. Kedua kaisar telah bekerja sama, namun mereka masih tidak dapat menekan Ling Han. Faktanya, serangan mereka telah diblokir sepenuhnya. Tidak masalah jika Ling Han meminjam kekuatan eksternal. Di Joint Peace Planet, Eternity Sky Emperor dan Jade Drop Emperor adalah perwujudan dari tak terkalahkan. Saat ini, bagaimanapun, mereka tidak dapat menekan Ling Han meskipun mereka telah bekerja sama. Pertempuran ini sudah cukup untuk menyebarkan nama Ling Han ke seluruh dunia. Sayang sekali, dia ditakdirkan untuk mati di sini. Pertempuran hari ini adalah lagunya. Berapa banyak senjata ini yang kamu miliki? Kaisar Jade Drop bertanya dengan seringai dingin. Cukup untuk meledakkanmu. Ling Han melambaikan tangannya, dan segenggam besar pil api terbang muncul di telapak tangannya. Bahkan kedua kaisar itu tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam pikiran mereka saat ini. Bagaimana anak nakal ini bisa memiliki begitu banyak senjata yang menghancurkan ini? Apakah dia berhasil menjarah penyimpanan harta karun elit tingkat sungai abadi? Mereka secara alami tidak menyadari bahwa Ling Han adalah kaisar alkimia. Selain itu, dia juga telah memindahkan seluruh hutan pohon buah ledakan ke Menara Hitam. Jadi, dia memiliki jumlah yang mencengangkan dari Flying Fire Pills yang dimilikinya. Semuanya, serang, kita harus menghabiskan semua kartu trufnya. Kaisar Langit Keabadian melambaikan tangannya, dan para elit tingkat tubuh surgawi yang masih mampu bertempur semua melangkah maju. Kaisar Jade Drop juga mengeluarkan perintah yang sama. Saat ini, tugas terpenting mereka adalah membunuh Ling Han. Setelah membunuhnya, mereka kemudian bisa membuka pintu batu dan menangkap permaisuri Luan Xing. Di antara mereka yang melangkah maju, ada 9 elit di tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi dan 19 elit di tingkat ekstrim dari tingkat tubuh surgawi. Sedangkan untuk mereka yang berada di level ekstrim menengah, mereka tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, sudah ada cukup elit untuk berurusan dengan Ling Han. Terlebih lagi, mereka yang berada di level ekstrim menengah bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melukainya. Ling Han menarik napas dalam. Dengan begitu banyak elit yang mengeroyoknya, bahkan pil api terbang tidak akan banyak berguna. Apakah kalian memaksa saya untuk melepaskan kartu truf utama saya? Ling Han bertanya dengan tenang. Mati? Para elit dari dua kerajaan agung menyerang ke depan. Dengan begitu banyak dari mereka bersama, mereka tentu saja tidak takut pada Ling Han. Jangan menangis untuk ibu. Ling Han melambaikan tangan kanannya, melemparkan sesosok tubuh ke udara. Kamu. Ini secara alami adalah Notionless Saint. Apalagi, dia sangat marah saat ini. Dia berada di titik puncak untuk menerobos ke Sun Moon Tier. Namun dia tiba-tiba diseret keluar dari Menara Hitam lagi. Jadi, dia tidak bisa membantu tetapi meneriakkan serangkaian kutukan. Namun, ketika dia tenang dan mengamati sekeliling, dia tidak bisa menahan meringis. Sialan, Brad, apakah Anda bintang kesialan?
Bagaimana Anda menarik masalah kemanapun Anda pergi? Jika dia masih memiliki kekuatan yang sama dengan kehidupan sebelumnya, dia secara alami tidak akan takut pada beberapa lusin elit tingkat tubuh surgawi di hadapannya. Namun, dia hanyalah cangkang dari masa lalunya sekarang. Namun, dia sudah didorong ke depan, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan melakukan perannya. Kalian mencari kematian, katanya dengan dingin. Ledakan, aura genesis tiernya meledak ke sekeliling, dan seolah-olah seorang Saint telah turun. Apa? Para elit tingkat tubuh surgawi buru-buru berhenti di jalur mereka, ekspresi terkejut di wajah mereka. Aura ini terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga melampaui tingkat keberadaan mereka. Seolah-olah mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan jika orang ini ingin menargetkan mereka. Tingkat sungai abadi, ini jelas merupakan elit tingkat sungai abadi. Teror langsung menyebar di benak mereka. Para elit benar-benar tidak menyadari fakta bahwa Saint Notionless hanyalah cangkang kosong. Hormat kami untukmu, senior, termasuk Eternity Sky Emperor dan Jade Drop Emperor. Semua orang membungkuk dan menyapa Notionless Saint dengan hormat. Tidak ada keraguan tentang auranya. Kultivasinya pasti melampaui tingkat tubuh surgawi. Ekspresi orang suci Notionless tetap tidak berubah. Dan dia dengan tenang berkata, saya memiliki hubungan yang dalam dengan pemuda ini. Mengapa kalian mengganggunya? Semua orang tiba-tiba menyadari. Tidak heran kecepatan kultivasi Linghan begitu luar biasa. Itu karena dia memiliki bimbingan dari elit tingkat sungai abadi. Dengan bimbingan seperti itu, akan aneh jika kecepatan kultivasinya tidak luar biasa. Mereka semua sangat iri. Seberapa baik jika mereka juga dapat menerima bimbingan dari elit tingkat sungai abadi, bagaimanapun, dengan elit di belakang Linghan, apakah mereka akan meninggalkan rencana mereka begitu saja? The Eternity Sky Emperor dan Jade Drop Emperor keduanya mengerutkan kening pada saat bersamaan. Mereka memang ditakuti oleh aura Saint Notionless saat itu. Namun, mereka segera menyadari beberapa keanehan. Aura Notionless Saint terasa sedikit rapuh, dan sepertinya dia hanya kuat dalam penampilan. Auranya jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Ada kecurigaan di benak mereka, namun mereka tidak berani bertindak impulsif. Jika kecurigaan mereka salah, dan elit tier sungai abadi melepaskan kekuatannya, apa bedanya mereka berdua adalah kaisar kerajaan agung? Mereka masih tidak bisa lepas dari takdir kematian. Maafkan kami, senior, kata kaisar langit keabadian. Dia tampak penuh hormat, namun dia benar-benar mengamati Notionless Saint dengan cermat. Mereka telah mendorong Linghan sejauh ini, namun Notionless Saint masih belum menyerang dan membunuh mereka semua. Sebaliknya, seolah-olah dia ingin menyelesaikan konflik ini dengan damai. Apakah ini tidak pantas untuk dicurigai? Sejak kapan para elit pemarah? Seberapa berpengalamankah orang suci Notionless? Dia secara alami bisa merasakan kecurigaan dari kaisar langit keabadian dan yang lainnya. Dia segera menderu dan melepaskan auranya, menyebabkan gunung tekanan langsung turun ke elit dari dua kerajaan agung. Chapter 1416. Semua tertipu. Ledakan, seperti gelombang ombak besar, aura suci menyapu sekeliling, menyebabkan keributan yang menghancurkan bumi. The Eternity Sky Emperor dan Jade Drop Emperor sama-sama basah oleh keringat dingin. Mereka berdua memiliki perasaan bahwa selama Notionless Saint menginginkannya, dia dapat sepenuhnya melenyapkan mereka, tubuh, pikiran, dan semuanya. Mereka akan mati di tanah asing tanpa penguburan atau pengiriman yang layak. Pada saat ini, mereka tidak berani memiliki pikiran lain-lain lagi. Sementara itu, Notionless Saint juga bersimbah keringat dingin. Saat ini, dia hanya menggunakan auranya untuk menakut-nakuti musuhnya. Jika dia gagal menakut-nakuti mereka, dia akhirnya akan membuat dirinya sendiri takut sampai mati. Namun, menakut-nakuti mereka dengan auranya bukanlah rencana jangka panjang. Lagi pula, musuhnya akan curiga jika dia semua bicara dan tidak ada tindakan. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia berkata, bertemu satu sama lain adalah takdir. Melihat bahwa Anda semua telah mencapai penghalang dalam kultivasi, biarkan Saint ini memberi Anda beberapa panduan.
Semua orang sangat senang tapi juga sangat penasaran. Seberapa tinggi dan perkasa seorang elit tingkat sungai abadi, namun, dia benar-benar menurunkan statusnya sendiri dan menawarkan untuk memberi mereka bimbingan. Ini secara alami menyebabkan mereka merasa sangat tersanjung. Meskipun mereka bingung, siapa yang akan menolak kesempatan luar biasa itu, jika mereka tahu bahwa Notionless Saint bukanlah elit tier sungai abadi, melainkan Genesis tier Saint, mereka pasti akan menjadi lebih tercengang. Selain itu, jika mereka tahu bahwa orang suci ini telah kehilangan kecakapan bertempurnya dan hanya memiliki pengetahuan dan pengalaman seorang orang suci, mereka akan semakin menjadi liar dengan kegembiraan. Mereka pasti akan menangkap dan menguncinya sehingga mereka bisa memaksa semua teknik rahasia darinya. The Notionless Saint mengabaikan reaksi mereka, dan mulai menawarkan bimbingannya, menjelaskan dan menganalisis hambatan dan masalah yang mungkin ditemui oleh para elit tingkat tubuh surgawi. Para elit mendengarkan dengan saksama, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka semua sudah duduk. Bahkan Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jade Drop bukanlah pengecualian. Mereka bisa merasakan sedikit resonansi di tubuh mereka, dan seolah-olah mereka bisa memahami dao tingkat berikutnya kapan saja. Tentu saja, tidak ada yang mengejutkan tentang ini. Pengetahuan para suci jauh melampaui pengetahuan elit lainnya, sehingga mereka dapat dengan mudah memicu resonansi dalam diri orang lain. Namun, apakah seseorang dapat benar-benar mencapai pemahaman itu tergantung pada kekayaan dan kekayaannya sendiri. Seolah-olah Saint Notionless telah berubah menjadi seorang beku yang tercerahkan dan menyebarkan kebijaksanaannya kepada massa. Sementara itu, elit tingkat tubuh surgawi semua duduk tegak, mendengarkan kata-katanya dengan saksama. Bahkan Kuki Uswe dan yang lainnya tanpa sadar mulai berjalan. Melihat raut wajah para elit, Ling Han tidak bisa membantu tetapi memuji Notionless Saint dalam pikirannya. Seperti yang diharapkan dari seorang Saint. Kemampuannya untuk membodohi orang lain benar-benar meyakinkan dan efektif. Jika Ling Han tidak begitu mengenalnya, sangat mungkin dia akan dibodohi juga. Bla bla bla. The Notionless Saint terus menawarkan bimbingannya, dan waktu perlahan-lahan berlalu. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, elit tingkat tubuh surgawi tidak perlu makan atau minum, karena tubuh mereka secara alami dapat menyerap ki spiritual dan mengubahnya menjadi energi. Jadi, mereka tidak perlu khawatir mati kelaparan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, waktu berlalu, dan seluruh kota bintang titik telah ditaklukkan oleh 2 kerajaan agung. Para prajurit dari Chaotic Star Majestic Empire telah menyerah atau mati dalam pertempuran, dengan sedikit dari mereka yang berhasil melarikan diri. Namun, tidak ada yang berani mengganggu taman ini, karena alasan yang sangat jelas. Ada begitu banyak elit di sini, jadi siapa yang berani membuat keributan? Bagaimanapun, elit tingkat tubuh surgawi benar-benar terserap dalam ajaran Notionless Saint. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa 3 bulan telah berlalu. Dalam pikiran mereka hanya mendengarkan Notionless Saint sebentar saja. Seperti yang diharapkan dari seorang Saint, dia benar-benar ahli dalam membodohi orang. Ling Han juga tidak berani melakukan sesuatu yang gegabah. Dia pasti tidak berani berjalan dan membunuh kedua kaisar itu. Bagaimanapun, itu akan menjadi tugas yang mustahil. Bahkan dalam kondisi mereka saat ini, jurang pemisah antara kekuatan mereka masih terlalu besar, hampir mustahil baginya untuk berhasil. Skenario kasus terbaik adalah jika Notionless Saint dapat melakukan ini selama 8 tahun atau bahkan 1 dekade, sampai permaisuri Luan Xing keluar dari pengasingan. 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, The Eternity Sky Emperor tiba-tiba tersadar. Aneh sekali, dia sudah memfokuskan semua perhatiannya pada pemahaman selama 2 tahun terakhir. Jadi kenapa dia tidak melihat sedikit pun peningkatan? Selain itu, elit ini terlalu murah hati. Bukan, dia benar-benar menemani mereka selama 2 tahun, memberi mereka pengetahuan dan bimbingan. Ada yang salah, pasti ada yang salah. Pada awalnya, dia sudah curiga bahwa Saint Notionless kuat dalam penampilan tetapi lemah dalam kenyataan. Namun, dia segera menekan kecurigaan ini setelah dikejutkan oleh auranya yang menakutkan. Namun, saat ini, kecurigaan ini kembali mendidih,
bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sua, dia tiba-tiba melancarkan serangan. Ledakan, semburan api yang tak terhitung jumlahnya menari di udara, membuatnya tampak seperti dewa api kuno. Sial, bocah, cepat selamatkan aku. Notianless Sein dengan tergesa-gesa berteriak. Dia langsung menjadi seputih seperai. Dia masih belum membalas dendam, jadi dia secara alami tidak mau mati di tempat ini. Meskipun Ling Han juga telah duduk di dekatnya, dia tidak mendengarkan bimbingan dari Notianless Sein. Sebagai gantinya, dia sesekali menelan pil asal hitam bakat luar biasa, menggunakan pil alkimia ini untuk meningkatkan budidayanya. Sementara itu, dia juga mengawasi Kaisar Langit Keabadian dan elit lainnya. Dengan demikian, dia dapat bereaksi langsung setelah melihat Eternity Sky Emperor meluncurkan serangan. Dia langsung meraih Notianless Sein. Siu, dia memindahkan Notianless Sein ke menara hitam. Elit lainnya langsung terbangun dari kondisi trans. Mereka semua telah membatu oleh aura Notianless Sein ketika dia muncul, dan Notianless Sein segera mulai menawarkan bimbingannya segera setelah itu. Dengan demikian, para elit tidak memiliki kesempatan untuk merenungkan dari mana asal orang suci Notianless. Baru sekarang mereka akhirnya sadar. Bagaimana mungkin orang yang hidup tiba-tiba muncul begitu saja? Dan sekarang dia tiba-tiba menghilang kembali ke udara tipis, alat dewa spasial. Selain itu, bagaimana mungkin seorang elit tertinggi telah ditakuti oleh serangan dari Eternity Sky Emperor? Ini pasti mencurigakan. Benar saja, kami hampir ditipu olehmu, kata Kaisar Langit Keabadian dengan tawa dingin. Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Oh, bukankah sekelompok orang bodoh sudah tertipu?" Ekspresi Eternity Sky Emperor dan Jade Drop Emperor langsung menjadi gelap. Memang, mereka sudah duduk di sini selama 2 tahun. Jika bukan karena fakta bahwa berkultivasi dalam pengasingan bisa berlangsung selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, mereka pasti sudah menderita kekalahan telak. Kaisar Jade Drop bahkan merasa lebih marah daripada Kaisar Langit Keabadian. Bagaimanapun, dia baru sadar setelah Eternity Sky Emperor meluncurkan serangan. Ekspresinya sangat gelap, dan seolah-olah wajahnya telah ditampar oleh seseorang. Mati, dia meraung. Ledakan, seluruh tubuhnya menjadi transparan sebelum ukurannya tumbuh dengan cepat. Setelah tumbuh hingga ketinggian 3000 meter, seolah-olah tubuhnya terdiri dari air yang mengalir. Apalagi air ini masih berputar-putar di dalam tubuhnya. Manifestasi Dao, ledakan, telapak tangan Kaisar Jade Drop mendarat, tidak hanya menyelimuti Ling Han tetapi juga menyelimuti gunung kecil yang berada di belakangnya. Tidak hanya dia akan menamparkan Ling Han sampai mati, tetapi dia juga akan melenyapkan gunung kecil dan menangkap permaisuri Luan Xing. Mereka sudah menyia-nyiakan cukup waktu. Ling Han menarik napas dalam-dalam sebelum juga mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi raksasa setinggi 3000 meter. Tubuh raksasa ini dibentuk dari origin powernya. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, manifestasi Dao mereka akan semakin besar dan lebih solid. Ling Han mengayunkan tinju untuk menghadapi serangan Jade Drop Emperor. Peng, ada tabrakan hebat, dan Ling Han terlempar ke tanah seperti meteor yang jatuh. Dia sudah mengaktifkan Tide of the Ages, namun dia masih bukan tandingan Kaisar Jade Drop. Kaisar Langit Keabadian memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Dia akan menendang Ling Han saat dia jatuh. Serangan diam-diam, bersekongkol, akankah Eternity Sky Emperor mengutarakan hal ini? Seorang elit, seorang penguasa seperti dia akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mencapai tujuan mereka. Ling Han baru saja melancarkan serangan dengan kekuatan penuhnya, jadi dia saat ini berada pada titik terlemahnya. Karena itu, bagaimana dia bisa memblokir serangan ini? Peng, dia diserang oleh serangan yang kuat, dan bahkan tulang ketuhanannya tidak dapat menahan kekuatan yang luar biasa. Pa, seperti kacang yang sedang digoreng, terdengar suara retak. Namun, suara retakan ini memekakkan telinga saat bergema di seluruh langit dan bumi. Bagaimanapun, ini adalah elit tingkat tubuh surgawi. Ling Han memamerkan giginya dan mendesis kesakitan. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Nyatanya, serangan ini hampir mengakhiri hidupnya. Saat ini,
Ling Han benar-benar dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya sudah benar-benar hancur, dengan darah dan lumat daging menutupi setiap inci tubuhnya. Sudah sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah manusia. Tidak langsung dibunuh oleh kedua kaisar itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Jika dia tidak terluka, itu akan menjadi lelucon. The Eternity Sky Emperor menderu saat dia mengangkat tangan kanannya. Dia akan membunuh bocah ini untuk selamanya. Setetes cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan beredar, dan Ling Han langsung melompat berdiri lagi. Di saat yang sama, luka berdarah di tubuhnya dengan cepat sembuh dan kembali normal. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, dan saya akan mengatakannya lagi. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh istriku. Chapter 1417. Kemampuan pemulihan yang aneh. Sialan, apakah kamu orang aneh? Semua orang tercengang karena tidak bisa berkata-kata. Ini terlalu mencengangkan. Tubuh Ling Han telah dipukuli tanpa bisa dikenali, namun dia benar-benar berhasil pulih dalam sekejap mata. Jika dia begitu aneh, kenapa dia tidak naik surga? Namun, perasaan terkejut mereka langsung berubah menjadi keserakahan di saat berikutnya. Napas mereka bertambah cepat, dan kilatan cahaya muncul di mata mereka. Ini pasti efek dari beberapa teknik budidaya tertinggi. Lagi pula, mereka belum pernah melihat Ling Han menelan pil alkimia atau mengaktifkan harta langka. Bahkan jika mengaktifkan teknik kultivasi ini membutuhkan pengorbanan besar, fakta bahwa itu bisa langsung menyembuhkan luka seseorang masih merupakan kemampuan penyelamatan hidup yang tak ternilai harganya. Misalnya, jika seseorang terluka parah dalam pertempuran dengan musuh, namun mereka tiba-tiba pulih ke kondisi puncaknya lagi, ini akan memberi mereka keuntungan besar terlepas dari apakah mereka memutuskan untuk melakukan serangan balik atau melarikan diri. Bagaimana bisa ada teknik kultivasi yang luar biasa di dunia ini? Saya menginginkannya. Saya menginginkannya. Saya menginginkannya. Para elit tingkat tubuh surgawi semuanya dipenuhi dengan keserakahan saat mereka menatap Ling Han. Bahkan Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jade Drop tidak berbeda. Dibandingkan dengan teknik budidayanya, seolah-olah mereka bisa mengesampingkan permaisuri Luan Xing terlebih dahulu. Di dunia ini, kekuatan adalah kualitas yang paling penting. Dengan kekuatan, seseorang secara alami dapat memperoleh kekuatan, status, wanita, dan apapun yang mereka inginkan. Sekarang, merebut teknik budidaya dari Ling Han dapat meningkatkan kekuatan mereka. Sangat baik, namun, berapa banyak serangan yang bisa Anda tahan? Kaisar Langit Keabadian meluncurkan serangan lain, melontarkan pukulan yang tampak biasa pada pandangan pertama. Namun, serangan ini menyelimuti seluruh lingkungan, dan itu seperti seorang kaisar yang turun dari surga. Akankah rakyatnya berani melawan kekuatannya? Sementara itu, Kaisar Jade Drop tidak meluncurkan serangan lain. Dia menunggu waktunya, menunggu Ling Han untuk mengungkapkan kelemahannya setelah memblokir serangan Kaisar Langit Keabadian. Ketika kesempatan muncul dengan sendirinya, dia akan memberikan Ling Han pukulan mematikan, seperti yang telah dilakukan Kaisar Langit Keabadian sebelumnya. Ngan, Ling Han mengangkat lengannya dan melemparkan segenggam besar pil api terbang ke arah Kaisar Langit Keabadian. Kaisar Jade Drop telah mengaktifkan manifestasi daunnya saat itu, dan tubuh kolosalnya akan menyebarkan kekuatan pil api terbang, mengurangi efeknya. Namun, Kaisar Langit Keabadian belum mengaktifkan manifestasi daunnya. Jadi bukankah dia meminta satu porsi pil api terbang? Boom, ada serangkaian ledakan yang memekakkan telinga, dan bahkan udara di sekitarnya pun berputar dan terdistorsi. Elit tingkat tubuh surgawi di dekatnya semua terlempar dari kaki mereka dan dikirim terbang kembali. Dari sini, orang bisa tahu berapa banyak pil api terbang yang telah dilempar Ling Han. Kaisar Langit Keabadian memasang ekspresi pucat saat darah menetes dari tangan kanannya. Dia benar-benar terluka oleh serangan itu, meskipun ini hanya luka kecil. Itu adalah luka yang disebabkan oleh segelintir elit di tingkat ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat terhina.
Kaisar tidak bisa dipermalukan. Dia meraung marah saat dia akhirnya mengaktifkan manifestasi daunnya, berubah menjadi raksasa api yang berukuran tinggi 3000 meter. Dia seperti dewa api kuno. Dia kemudian mengangkat kakinya dan menginjak Ling Han. Ada rasa jijik yang mendalam di balik serangannya. Dia akan menginjak Ling Han, dan apa yang bisa Lin Han lakukan tentang ini? Dia memiliki keunggulan yang menghancurkan baik dalam kultivasi dan kekuatan, dan manifestasi daonya semakin memperbesar keuntungan ini berlipat ganda. Bahkan tanpa perlu membidik, dia bisa dengan mudah meratakan Ling Han dan gunung kecil di belakangnya. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah ruang rahasia yang dibangun di dalam gunung kecil itu akan runtuh atau tidak. Namun, mereka percaya bahwa itu tidak akan terjadi. Jika tidak, itu akan menjadi terlalu lemah. Ling Han melompat ke langit. Dia berada di kaki belakang karena dia harus menjaga gunung kecil di belakangnya. Istrinya berkultivasi dalam pengasingan di dalam gunung ini. Dia bisa menumpahkan darah, tapi dia tidak bisa mundur. Ling Han mengaktifkan gelombang zaman sekali lagi. Namun, seperti sebelumnya, dia dipukuli secara brutal ke tanah. Sementara itu, Kaisar Jade Drop memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Ledakan, Ling Han tidak bisa mengelak dan tubuhnya berubah bentuk lagi. Dia menderita luka yang sangat parah. Dia mengedarkan setetes lagi cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan. Namun, bahkan efek dari cairan asli yang tidak bisa dihancurkan akan berkurang secara signifikan bila digunakan secara berurutan. Ling Han hanya berhasil menyembuhkan lukanya secara tuntas setelah mengedarkan 2 tetes cairan asli yang tidak bisa dihancurkan. Meski begitu, kecepatan pemulihannya ternyata masih lebih lambat dari sebelumnya. Namun, ini masih membuat semua orang terdiam karena terkejut. Teknik penyembuhan yang menakjubkan ini sebenarnya bisa digunakan berkali-kali secara berurutan. Ling Han menyeka darah dari sudut mulutnya sebelum berkata dengan nada meremehkan, "Kalian berdua benar-benar bekerja sama dengan baik. Apakah Anda sudah bersama begitu lama dan saling bercinta sehingga Anda mengembangkan pemahaman diam-diam, sudah lama bersama? Sampai mereka mengembangkan pemahaman diam-diam, omong kosong macam apa ini?" Ekspresi Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jade Drop berubah drastis. Mulut bocah ini terlalu beracun. Dia benar-benar berani memfitnah mereka, para penguasa kerajaan yang agung. Anda benar-benar mencari kematian. Ling Han tertawa terbahak-bahak saat dia membungkukkan badannya seperti busur dan mengaktifkan panah bintang naga yang memusnahkan. Murid Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jade Drop sedikit berkontraksi. Mereka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari panah ini. Bahkan mereka bisa merasakan kekuatannya, jadi tak perlu dikatakan bahwa yang lain juga bisa merasakan kekuatannya. Faktanya, mereka yang berada di bawah level sempurna dari tingkatan tubuh surgawi semuanya basah kuyup oleh keringat dingin. Seolah-olah mereka akan menghadapi kematian jika mereka menjadi sasaran panah Ling Han. Pada saat ini, baik Kaisar Langit Keabadian maupun Kaisar Jade Drop tidak bergerak. Ini karena Ling Han tidak hanya mengaktifkan panah bintang naga yang memusnahkan, tetapi bahkan memberinya segumpal kekuatan surga. Ini sangat mengancam. Bagaimanapun, kedua kaisar itu sama-sama berjenjang raja. Seberapa yakinkah tingkatan raja? Selain itu, tingkat kultivasi mereka juga jauh di atas Ling Han. Dengan demikian, mereka dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka, niat membunuh yang keluar dari tubuh mereka. Mereka bertukar pandangan, dan mereka berdua menemukan tekad di mata masing-masing. Bahkan jika mereka tidak bisa menangkap permaisuri Luan Xing hari ini, mereka pasti akan membunuh Ling Han. Pemuda ini terlalu menakutkan. Dia bahkan belum berusia 500 tahun, namun dia sudah memiliki kekuatan yang menghancurkan. Jadi berapa banyak dia akan tumbuh jika dia diberi waktu 500 tahun lagi? Dia akan mengancam keberadaan dua kerajaan agung mereka. Kita harus membunuhnya. Kita pasti harus membunuhnya hari ini dan merebut teknik budidayanya. Aku kemudian akan menangkap permaisuri Luan Xing dan menyimpannya di kamarku selamanya. Setelah memikirkan kecantikan halus permaisuri Luan Xing, mereka tidak bisa menahan perasaan tersentak di hati mereka. Apa pentingnya bahwa mereka tingkatan raja, mereka masih merasakan dorongan untuk melolong dalam nafsu dan kegembiraan.
Sebelum kekuatan absolut kita, apa gunanya perlawanan? Kaisar Langit Keabadian menghunus pedang. Tentu saja, ini bukanlah pedang 9 iblis. Namun, kekuatan pedang ini masih luar biasa, dengan pedang Ki membumbung tinggi ke langit. Ini adalah alat dewa paling kuat di antara tingkat tubuh surgawi. Kaisar Jade Drop juga memasang ekspresi serius saat tombak Zamrud perlahan keluar dari tubuhnya. Ini adalah senjata leluhur Kerajaan Agung Jade Drop. Meskipun itu bukan di tingkat Sungai Abadi, itu masih layak disebut alat dewa tertinggi dari tingkat tubuh surgawi. Kedua kaisar itu mengkhawatirkan potensi Ling Han. Jika mereka tidak bisa membunuhnya di sini, siapa yang tahu ancaman mengerikan seperti apa yang akan dia berikan di masa depan. Bagaimanapun, Ling Han memiliki teknik kultivasi tertinggi yang sangat ingin mereka rebut. Membandingkan alat dewa, Ling Han bertanya dengan tawa dingin. Dengan pikiran, pedang iblis surgawi segera muncul di udara di atas kepalanya. Kolom cahaya surgawi mengalir turun dari tubuhnya. Itu hanya alat dewa level 10, namun itu tak terhitung kali lebih mendominasi daripada pedang dan tombak Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jade Drop. Seolah-olah pedang iblis surgawi berkata, "Aku surga, dan kamu harus sujud padaku." Semua orang tercengang. Ini hanyalah pedang, jadi bagaimana itu bisa melepaskan aura yang mendominasi? Sedikit yang mereka ketahui bahwa pedang iblis dewa ditempa dari bahan yang pada akhirnya akan berkembang menjadi logam dewa. Dikombinasikan dengan niat bela diri Ling Han, itu lebih memiliki aura kekuatan surgawi yang tangguh. Dengan demikian, secara alami ia memiliki aura yang mendominasi dan transenden. Dari segi kualitas saja, pedang iblis dewa jauh melampaui tingkat Ling Han. Sementara itu, Ling Han memegang pedang kayu di tangannya. Ini adalah senjata ampuh dari dunia bawah. Meskipun dia tidak dapat membangunkannya, ini tidak mencegahnya untuk menggunakannya sebagai senjata biasa. Selain itu, selama pedang kayu ini merasakan darah, kemampuan penghancurnya tidak akan lebih lemah dari pedang iblis dewa. Pedang iblis surgawi memancarkan cahaya surgawi yang cemerlang, menjadikan pedang Kaisar Langit Keabadian dan tombak Kaisar Jade Drop tumpul dan tidak memiliki roh. Seolah-olah itu sama sekali bukan alat dewa. Pada kenyataannya, bahkan aura kekerasan dari pedang kayu telah ditekan, membuatnya tampak jauh lebih patuh dari biasanya. Sebelum kekuatan alat langit, semuanya menjadi lemah seperti sampah. Chapter 1418. Menaburkan perselisihan pemuda ini. Berapa banyak harta yang dia miliki? Semua orang terpana namun juga sangat ingin tahu. Dari dua pedang Ling Han, jelas bahwa salah satu dari mereka bisa dikategorikan sebagai harta yang berharga. Namun, kedua pedang ini sekarang digunakan oleh orang yang sama. Ini benar-benar membuat malu para elit generasi tua sampai mati. Setelah berkultivasi dan bertualang begitu lama, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan seorang pemuda yang belum berusia 500 tahun. Ekspresi Kaisar Langit Keabadian menjadi serius saat dia merasakan pedangnya bergetar di tangannya. Pedang surgawinya telah mengembangkan roh, dan getaran ini adalah tanda bahwa roh pedang itu mengalami teror. Ini adalah teror yang disebabkan oleh makhluk tingkat tinggi. Pedang macam apa itu? Kekuatannya tidak besar, dan itu hanya mendominasi penampilannya. Jadi mengapa itu menyebabkan pedang naga api miliknya merasakan teror? Pedang naga api adalah pedang surgawi yang terus dipelihara oleh generasi demi generasi elit Kerajaan Agung Langit Keabadian. Itu sudah mengembangkan roh alat, dan ketika terbangun, bahkan dia tidak bisa menyejajarkan kekuatannya. Namun, alat dewa seperti ini benar-benar mengalami teror karena pedang yang levelnya tidak terlalu tinggi. Ini terlalu aneh. Bahkan alat dewa tingkat Sungai Abadi tidak bisa menyebabkan teror seperti itu di pedangnya. Mati. Kaisar Jade Drop mengangkat tombaknya saat dia menyerang Ling Han. Dia juga bisa merasakan teror yang menyelimuti Emerald Water Spear miliknya. Karena itu, dia memutuskan untuk segera menyerang, berusaha membunuh Ling Han secepat mungkin. Jika tidak, roh tombak air Zamrud miliknya berisiko membatu dan menghilang. Weng, pedang iblis surgawi menebas ke bawah dengan sendirinya.
surga mungkin menyelimuti sekitarnya dan dengan paksa menekan kekuatan pertempuran kaisar jatuhkan giok dengan 2 bintang. Di bawah asuhan Ling Han, pedang iblis-iblis juga memiliki kekuatan penuh kekuatan surga. Ini karena itu ditempa dari logam surgawi, memungkinkannya untuk menahan dan memanfaatkan niat bela diri semacam ini. Jika itu ditempa dari logam ketuhanan biasa, mungkin itu akan menghancurkan dirinya sendiri untuk dilupakan jika itu mencoba untuk melepaskan kekuatan surga. Sangat disayangkan bahwa kekuatan surga dari pedang iblis-iblis tidak dapat ditumpuk dengan kekuatan surga yang dilepaskan oleh Ling Han. Ini karena mereka berasal dari sumber yang sama. Kekuatan surga dilepaskan oleh pedang iblis-iblis yang berasal dari niat bela diri yang ditanamkan Ling Han di dalamnya. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara kekuatan surga yang mereka lepaskan. Kaisar Jade Drop sangat terkejut. Kekuatannya telah jatuh secara drastis, tidak kurang dari 100 kali lipat. Dia buru-buru menghentikan serangannya. Penurunan yang sangat besar dalam kekuatannya menyebabkan kekhawatiran yang besar. Setelah melihat Kaisar Jade Drop mundur, Eternity Sky Emperor tidak bisa menahan cemberut. "Apa sih yang kamu lakukan?" Dia mendengus sebelum memegang pedangnya dan menyerang ke depan. Namun, dia segera mengalami apa yang Kaisar Jade Drop baru saja alami. Ada keterkejutan di wajahnya saat dia berhenti. Namun, keserakahan perlahan menyebar di wajahnya saat dia menatap pedang iblis-iblis yang melayang di langit. Jika dia bisa mendapatkan pedang itu, seberapa besar kekuatan bertarungnya akan meningkat. Jika orang lain kehilangan 2 bintang kekuatan, bukankah itu setara dengan dia mendapatkan 2 bintang kekuatan? Hah, pedang ini terlalu berharga. Pedang ini bisa menantang kekuatan seluruh bangsa. Ling Han menyeringai dan berkata, "Jade Drop Emperor, mengapa kita tidak bekerja sama untuk membunuh Raja Kutukan dulu?" "Apa?" Kaisar Jade Drop bingung dengan pertanyaan yang tiba-tiba ini. "Bahkan jika kamu mencoba menabur perselisihan, metode ini terlalu buruk, bukan begitu? Bahkan jika kalian berdua berhasil membunuhku, tetap tidak terhindarkan bahwa kalian pada akhirnya harus bertarung satu sama lain," lanjut Ling Han. "Namun, izinkan saya menanyakan ini. Apakah Anda yakin dapat meraih kemenangan atas dia?" "Tentu saja tidak," Ling Han menjawab untuk Kaisar Jade Drop. "Jadi, adalah kepentingan terbaikmu untuk bekerja sama denganku dulu. Anda telah melihatnya sendiri. Pedang saya memiliki kemampuan untuk menekan kekuatan orang lain. Diberikan keuntungan kekuatan 2 bintang, bukankah membunuh Raja Kutukan berarti berjalan-jalan di taman untukmu? Kami akan membunuh Raja Kutukan dulu, dan kemudian kamu bisa membunuhku nanti. Ini tidak akan membuang banyak waktu Anda dan juga sangat bermanfaat. Bukankah Anda setuju?" Dia benar sekali. Pada saat ini, Kaisar Jade Drop memang terpengaruh oleh kata-kata Ling Han. Dia bisa meminjam kekuatan Ling Han untuk membunuh Kaisar Langit Keabadian terlebih dahulu. Kemudian, bahkan jika kekuatannya ditekan oleh 2 bintang, dia masih memiliki kemampuan untuk membunuh Ling Han. Ini tidak akan terlalu sulit dan hanya akan memakan waktu sedikit lebih lama dari biasanya. Apalagi pada saat itu, tidak akan ada persaingan lain untuk permaisuri. Selain itu, Eternity Sky Majestic Empire dan Chaotic Star Majestic Empire keduanya akan jatuh ke tangannya. Dia akan menjadi penguasa tertinggi, dan dia juga akan memiliki kecantikan yang menakjubkan dalam pelukannya. Dia akan mencapai kondisi puncak dalam hidupnya. Menguasai planet perdamaian bersama dan menikahi permaisuri Luan Xing adalah tujuan hidup Kaisar Jatuhkan Giok. Saat ini, tujuan ini berada dalam jangkauan tangan. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Melihat keraguan di wajah Jade Drop Emperor, Eternity Sky Emperor buru-buru berkata, "Jangan tertipu oleh jebakan bocah itu. Bocah itu penuh tipu daya, dan dia ancaman tak terbatas bagi kami berdua. Yang terbaik adalah kita membuangnya secepat mungkin." Dia benar-benar khawatir saat ini. Jika Jade Drop Emperor memutuskan untuk melawannya, perbedaan kekuatan 2 bintang tidak diragukan lagi akan menyebabkan kematiannya. Pada saat itu, semua yang telah dia lakukan dan capai akan diberikan kepada Kaisar Jade Drop. Apalagi namanya akan dihina bahkan setelah kematian. Dia akan menjadi teladan orang bodoh. Sebuah cerita yang diajarkan kepada generasi mendatang untuk membantu mereka menghindari pengulangan kesalahan yang sama. Sementara itu,
jantung Kaisar Jatuhkan Giok berdetak kencang. Proposal ini terlalu menarik. Selain itu pasti bisa dicapai. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan diserang tanpa henti oleh Eternity Sky Majestic Empire. Bahkan jika dia berhasil menangkap permaisuri Luan Xing, dia tidak akan pernah melihat hari damai lainnya. Eternity Sky Emperor buru-buru melambai dan meraung, "Semuanya, serang! Bunuh bocah hina itu." Selama dia menangkap Ling Han dan memperoleh pedang surgawi, dia akan memiliki banyak waktu untuk membunuh Kaisar Jade Drop sesudahnya. Lagi pula, kaisar mana yang tidak ingin membunuh yang lain untuk menikahi wanita impian mereka? Namun, Ling Han tidak menawarkan lamaran yang sama padanya. Jika tidak, dia mungkin sudah menyerang untuk menyerang Kaisar Jade Drop. Pikiran Kaisar Jatuhkan Giok berputar. Dia juga sedikit khawatir tentang tipuan kotor Ling Han. Bagaimanapun, dia tampaknya memiliki sejumlah besar harta berharga dan teknik budidaya yang mendalam. Siapa yang tahu berapa banyak lagi kartu truf yang dia miliki? Pada akhirnya, dia juga melambaikan tangannya dan memerintahkan elit tingkat tubuh surgawi untuk menyerang Ling Han. Dia pasti harus mendapatkan pedang surgawi itu. Dia mengirimkan pesan menggunakan akal surgawi sebelum berbalik untuk menghadapi Kaisar Langit Keabadian. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani menyerang yang lain dengan gegabah. Saat ini, kunci dari konflik ini terletak pada pedang surgawi itu. Siapapun yang memperoleh pedang itu akan mendapatkan keuntungan mutlak. Ling Han menghela napas lega. Kata-katanya yang memikat akhirnya membebaskannya dari dua musuh terbesarnya. Namun, dua kerajaan agung masih memiliki total 7 elit di tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Berurusan dengan elit ini masih merupakan tantangan besar. Bagaimanapun, menghadapi 7 elit masih lebih baik daripada menghadapi 9 elit. Ling Han menghibur dirinya sendiri dalam pikirannya. Weng, pedang iblis surgawi bergetar sedikit, terus melepaskan kekuatan surga saat itu menebas ke arah elit tingkat tubuh surgawi. "Heh, datanglah ke tanganku." Kaisar Jade Drop tiba-tiba mengulurkan tangan. Dia tidak menyerang Ling Han hanya karena dia ingin merebut pedang iblis-iblis. Dalam mimpimu, Kaisar Langit Keabadian juga mengulurkan tangan. Dia pasti tidak akan membiarkan Kaisar Jade Drop mendapatkan pedang surgawi. Kedua kaisar terus berjuang untuk pedang surgawi. Keduanya saling menyabotase upaya satu sama lain untuk mendapatkannya. Meskipun mereka terikat dalam kompetisi ini juga membuat pedang iblis-iblis tidak dapat membantu Ling Han. Itu hanya bisa berkonsentrasi pada pertempurannya dengan dua kaisar. Dengan pedang iblis surgawi hilang, para elit tingkat tubuh surgawi langsung memulihkan kekuatan penuh mereka. Mereka semua menghela nafas lega, kepercayaan diri mereka segera kembali. Ling Han tersenyum. "Kamu pikir hanya pedang iblis-iblis yang bisa menekan kultivasimu? Weng." Dia melepaskan kekuatan surga. "Apa? Mengapa kekuatan kita ditekan lagi? Aneh. Kami jelas cukup jauh dari pedang itu." Semua elit tingkat tubuh surgawi tercengang. "Mengapa perasaan buruk ini kembali lagi?" Itu dia," seseorang berseru dengan suara gemetar saat mereka menunjuk ke arah Ling Han. Elit yang tersisa semua berbalik untuk menatap Ling Han. Mereka langsung ketakutan konyol. Seorang manusia benar-benar dapat memiliki kekuatan semacam ini? Apakah kamu benar-benar curang? Ling Han memegang pedang kayunya, dan dengan malu-malu berkata, "Hari ini, aku akan melakukan pembunuhan besar-besaran." Dia menyerang ke depan, sosoknya secepat kilat saat dia mengaktifkan teknik pedang petir dan Tide of the Edges. Seolah-olah dia adalah serigala di antara kawanan domba saat dia mengayunkan pedangnya, setiap tebasan mengeluarkan darah. Meskipun pedang kayu bukanlah alat surgawi, itu masih merupakan senjata mematikan dari dunia bawah. Kualitasnya pasti sangat tinggi. Meskipun itu rusak parah, membuatnya tidak dapat dibangunkan, itu masih memiliki kemampuan penghancur yang mengerikan. Ini terutama terjadi pada makhluk hidup. Saat Ling Han menebas, pedang kayunya akan mengeluarkan semburan aura pembunuh yang menghancurkan yang dapat sepenuhnya melenyapkan vitalitas makhluk hidup. Selain itu, pedang kayu juga akan menyerap darah korbannya,
menyebabkan tubuhnya menjadi semakin merah. Pola surgawi di tubuhnya juga akan menjadi semakin jelas dan menyeramkan, seolah-olah seorang guru iblis akan bereinkarnasi dan melompat keluar kapan saja. Chapter 1419. Jadi bagaimana jika saya menjadi iblis? Bahkan Ling Han sedikit khawatir dengan pedang kayu di tangannya. Jika seorang guru iblis benar-benar melompat keluar dari pedang kayu ini, itu pasti akan membawa mereka lebih banyak kegembiraan dan kesenangan. Saat ini, bagaimanapun, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Surga besar dan bumi besar, tetapi apa yang bisa lebih besar dan lebih penting daripada istrinya, biaya? Ling Han mengaktifkan langkah pencabutan bintang. Teknik pedang kilatnya juga memungkinkan serangannya secepat kilatan petir. Ditambah dengan kemampuan destruktif pedang kayu yang luar biasa, dia seperti mesin kematian saat ini. Darah dan daging beterbangan di udara. Semua orang di sini berada di tingkat tubuh surgawi, namun tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan kemajuan Ling Han. 19 elit di puncak tertinggi dari tingkatan tubuh surgawi tanpa henti dan sembarangan dibunuh oleh Ling Han. 11 dari mereka meninggal hanya dalam waktu beberapa jam. Pertempuran ini pasti bisa dicatat dalam buku sejarah planet perdamaian bersama. Ini adalah pertempuran paling berdarah yang pernah dilihat planet ini setidaknya dalam 1 miliar tahun terakhir. Hampir selusin elit tingkat tubuh surgawi telah tewas dalam pertempuran ini. Meskipun masih ada 7 elit di tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi, mereka merasa tidak mungkin untuk menghentikan Ling Han setelah kekuatan mereka ditekan oleh 2 bintang. Yang lebih penting, serangan Ling Han terlalu cepat, seperti kilat saat menyerang. Selain itu, mereka tidak dapat menentukan siapa yang akan diserang Ling Han sebelumnya, menyebabkan semua orang menjadi khawatir tentang keselamatan mereka sendiri. Ketika Ling Han melancarkan serangannya, akan lebih terlambat bagi yang lain untuk memberikan bantuan kepada korbannya. Target serangannya hanya bisa diandalkan. Pada saat ini, dapatkah elit di tingkat ekstrim masih menantang kekuatan Ling Han? Tidak mungkin. Sial, ekspresi Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jade Drop berubah drastis. Selain mereka, apakah tidak ada lagi yang bisa mengandung Ling Han? Serang gunung itu, Kaisar Jade Drop tiba-tiba memerintahkan. Betul sekali, Ling Han jelas tidak perlu menghadapi serangan Kaisar secara langsung di awal. Namun dia telah memilih untuk melakukannya dan menerima luka daripada menabrak pintu batu di gunung. Itulah titik lemahnya. Dengan pemikiran ini, para elit segera mengerti apa yang harus mereka lakukan. Mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke gunung kecil, melepaskan rentetan serangan tanpa henti ke arahnya. Niat membunuh Ling Han semakin kuat. Terkena pedang kayu di tangannya, matanya semakin merah, rambut hitamnya tergerai ke langit. Pakaiannya juga meledak berkeping-keping, memperlihatkan ototnya yang kencang dan seperti batu. Dia telah menyempurnakan esensi dari Master Iblis sebelumnya, dan sekarang karena efek pedang iblis, seolah-olah dia berubah menjadi iblis. Pembuluh darah pola surgawi hitam muncul di kulitnya, semuanya memancar dengan aura yang menyeramkan. Makhluk dunia bawah, meskipun tidak ada jalan masuk 2 alam di sini, para elit masih mengenali ini pada pandangan pertama. Ini terutama karena dunia bawah memberi alam abadi terlalu banyak tekanan. Dengan demikian, bahkan makhluk para petinggi, setidaknya di wilayah yang damai seperti ini menyadari keberadaan mereka. Pemuda ini berubah menjadi iblis, bunuh dia. Setiap orang bertanggung jawab untuk membunuh iblis jahat dari dunia bawah. Karena dia menjadi iblis, dia pasti akan didiskriminasi oleh langit dan bumi dari alam abadi, membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan peraturan. Setelah kekuatan ini dilucuti darinya, mungkin dia akan menjadi lebih lemah daripada elit biasa pada tingkat ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi. Para elit sangat senang mendengar ini. Ling Han yang berubah menjadi iblis pada saat ini setara dengan dia memotong lengannya sendiri. Jadi bagaimana jika aku menjadi iblis? Ling Han tertawa terbahak-bahak. Pola iblis muncul di matanya dan secara bertahap menutupi seluruh wajahnya. Pada saat ini, seolah-olah seorang guru iblis telah mengambil alih tubuhnya, menyebabkan auranya jauh melampaui elit tingkat tubuh surgawi biasa. Sayang sekali aura ini sama dengan aura orang suci yang tidak dikenal itu kuat dalam penampilan tetapi lemah dalam kenyataan.
Ling Han tertawa terbahak-bahak dan meraung, "Kamu berani menyakiti istriku, bahkan jika aku berubah menjadi iblis kematian yang jahat, aku masih akan merangkak keluar dari jurang untuk membantai kalian semua." Ledakan pedang kayu itu tiba-tiba terbakar. Tidak, itu tidak membakar. Melainkan, itu melepaskan api dari tubuhnya. Ini adalah api hitam, api kematian. Ledakan, Ling Han menebas dengan pedang kayu, mengirimkan semburan api mematikan ke sekitarnya. Elit di tingkat ekstrim rendah dari tingkat tubuh surgawi sedang menyaksikan pertempuran ini dari kejauhan. Namun dia tidak dapat menghindari api ini tepat waktu. Seberkas api mematikan meledak ke arahnya, membuatnya sangat ketakutan. Dia dengan panik menamparnya, mencoba untuk memadamkannya di jalurnya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa nyala api ini tidak dapat dipadamkan. Tidak hanya itu, tapi itu bahkan menyebabkan tubuhnya terbakar sendiri. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan hidupnya yang membakar diri sendiri. Kekuatan hidup seseorang adalah inti dari keberadaan mereka. Jika kekuatan hidup seseorang terkuras, umur mereka akan terputus. Jika mereka memiliki umur asli 10.000 tahun, ini mungkin turun menjadi 1.000 tahun, 100 tahun, atau bahkan hanya beberapa hari. Elit benar-benar membatu. Dia tidak ingin mati. Orang di sebelahnya langsung bergegas untuk membantu. Ini adalah elit di tingkat ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi. Namun, hasilnya adalah, dia juga mulai membakar diri. F***K. Api kematian ini menular, semua orang diambil alih oleh ketakutan. Dua elit yang terpengaruh mencoba untuk mencari bantuan dari orang lain, namun elit lainnya menghindari mereka seolah-olah mereka adalah wabah. Yang mulia, kedua elit itu mengalihkan pandangan memohon mereka ke Kaisar Langit Keabadian. Mereka berdua adalah elit dari Kerajaan Agung Langit Keabadian. Kaisar Langit Keabadian segera menghentikan pertempurannya dengan Kaisar Jade Drop dan membuat gerakan mendesak ke arah kedua elit. Ledakan, kekuatan yang menakutkan meledak, menekan api kematian. Namun, kekuatan ini tidak memadamkan api. Ekspresi Kaisar Langit Keabadian berubah sedikit. Ada sedikit ketakutan di wajahnya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menahan invasi api kematian. Namun, dia harus bertahan dengan kekuatan penuhnya. Jika tidak, dia akan mengambil resiko membiarkan api kematian menyebar. Begitu api kematian mencapai dia, itu akan menjadi bola salju, menjadi masalah yang lebih besar, memberinya lebih banyak masalah. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain menahan api siang dan malam, tanpa ada waktu untuk istirahat. Benar saja, dia tidak bisa meremehkan bocah itu. Dia telah memiliki teknik baru. "Saudara Kucang, lebih baik kita membunuh bocah itu dulu," saran Kaisar Jade Drop. Dia akhirnya mencapai tekad yang kuat. Saat ini, dia merasa bahwa Ling Han adalah ancaman terbesar bagi tujuan mereka. Faktanya, dia bahkan lebih berbahaya daripada Kaisar Langit Keabadian. Karena itu, mereka harus membuangnya secepat mungkin. Sepakat, Kaisar Langit Keabadian menanggapi dengan anggukan. Keduanya adalah penguasa kerajaan yang agung, jadi wajar jika mereka memiliki tekad yang sangat kuat. Begitu mereka memikirkan sesuatu, tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Mereka berdua menyerang Ling Han. Weng, Ling Han melepaskan kekuatan surga, menyebabkan kekuatan kedua kaisar turun drastis. Selama lawan Ling Han bukan satu tingkat di atasnya, mereka pasti akan terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan surga. Tentu saja, jika kecakapan bertempur seseorang cukup kuat, mereka akan mampu menahan kekuatan ini untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, selama pertempuran antara keajaiban, para jenius bintang 10 semuanya memiliki teknik untuk melawan kekuatan surgawi. Namun, itu adalah jenius bintang 10, Kaisar Langit Keabadian bukanlah jenius bintang 10, juga bukan Kaisar Jade Drop. Bagus, bocah kedua kaisar tidak dapat menyembunyikan keheranan mereka. Jadi jika pedang surgawi bisa menekan kekuatan mereka, namun, bahkan Ling Han memiliki kemampuan untuk menekan kekuatan mereka, ini membuat duri mereka merinding dan menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Jika tingkat kultivasi mereka sama,
Apakah mereka masih cocok untuk Ling Han? Bahkan jenius bintang 4 akan ditekan menjadi jenius bintang 2. Kedua kaisar akhirnya tidak menahan lagi, melepaskan semua teknik terkuat mereka. Mereka terlalu kuat, jadi mereka bisa meminta salah satu dari mereka menahan Ling Han sementara yang lain menyiapkan serangan yang kuat. Karena itu, semua serangan mereka sangat menakutkan. Tidak lama kemudian Ling Han penuh dengan luka. Faktanya, bahkan cairan aslinya yang tidak dapat dihancurkan tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya sepenuhnya. Selain itu, dia hanya memiliki 10 tetes cairan asli yang tidak bisa dihancurkan, dan efeknya akan terus memburuk jika dia menggunakannya secara berurutan. Ketika Ling Han menghabiskan setetes terakhir cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan, seolah-olah dia sudah mencapai batasnya. Mati kedua kaisar menyerang serentak. Teknik api dan air mereka secara mengejutkan bekerja dalam harmoni dan bahkan melepaskan kekuatan yang lebih menghancurkan. Gelombang air menyatu dengan gelombang api, berubah menjadi kolom yang kuat yang melesat ke arah dada Ling Han. Di belakang Ling Han ada pintu batu. Tanpa kekuatan negara, sepertinya pintu batu ini akan dilenyapkan oleh serangan gabungan dari dua kaisar. Ling Han mengertakkan giginya saat dia menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan dengan semua kekuatannya yang tersisa, membentuk pertahanan yang kuat. Setelah mencapai pencapaian besar, dia bisa memblokir satu serangan dari seorang suci. Saat ini, dia pasti bisa memblokir satu serangan dari elit tingkat sungai abadi. Peng, Ling Han menyilangkan tangan di depan dadanya saat kolom api dan air menghantamnya. Dia bergidik hebat, tidak hanya karena kekuatan serangan, tetapi juga karena peraturan langit dan bumi yang digunakan kedua kaisar. Namun, Ling Han berhasil memblokir serangan itu. Chapter 1420. Bangkit dari abu, bala bantuan kuat akhirnya tiba. Apa? Rahang semua orang perlahan terbuka. Pada awalnya, Ling Han telah terluka parah bahkan ketika menghadapi serangan hanya salah satu kaisar. Namun saat ini, dia sama sekali tidak terluka setelah menahan serangan gabungan dari dua kaisar. Para elit hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Setelah kekuatan serangan melewatinya, lengan Ling Han segera jatuh ke sampingnya. Jenis pertahanan ini menghabiskan energinya dengan kecepatan lusinan kali bahkan mungkin 100 kali lebih cepat dari biasanya. Dengan kemampuannya saat ini, dia hanya bisa memblokir maksimal 3 serangan dari elit tingkat sungai abadi. Melawan mereka yang berada di puncak tingkat tubuh surgawi, dia bisa memblokir 100 atau lebih serangan dengan sedikit kesulitan. Kaisar Jade Drop dan Kaisar Langit Keabadian bertukar pandangan. Mereka berdua bisa melihat keheranan yang luar biasa di mata satu sama lain. Mereka pasti harus membunuh pemuda ini. Mereka berdua menyerang secara serempak lagi, api dan air bergabung membentuk serangan yang tangguh. Fisik Ling Han sangat kuat, dan selama waktu normal, dia tidak perlu menggunakan kekuatan asal untuk memblokir serangan semacam itu. Namun, untuk menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan ke kekuatan puncaknya, dia tidak punya pilihan selain mengkonsumsi kekuatan asalnya. Ledakan, 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 dia dipukul lagi dan lagi, memaksanya untuk tersandung mundur. Pada saat yang sama, kekuatan asalnya juga dikonsumsi dengan kecepatan yang mencengangkan. Bocah itu akan kehabisan energi. Akhirnya akan berakhir. Semua orang menghela nafas lega. Mereka belum pernah menemukan elit di tingkat ekstrim menengah dari tingkat tubuh surgawi yang sangat sulit untuk dibunuh sebelumnya. Apalagi, Ling Han hanya didorong sampai batas kemampuannya karena tekadnya untuk menjaga pintu batu. Jika tidak, sangat mungkin dia bisa menerobos pengepungan mereka dan melarikan diri. Mati, kedua kaisar juga tidak pernah mengalami desakan yang begitu kuat untuk membunuh seseorang. Mereka meluncurkan serangan terakhir mereka. Ling Han sedang menghadapi kematian. Serangan itu mendarat, dan Ling Han hanya bisa menahan dengan fisiknya. Dia sudah menghabiskan semua kekuatan asalnya. Namun, bagaimana dia bisa memblokir serangan ini hanya dengan fisiknya saja? Selain itu, dia juga tidak memiliki energi untuk mengaktifkan gelombang zaman. Di bawah kekuatan serangan yang menghancurkan, tulang-tulang kesalehannya hancur dan indera keilahiannya hancur. Dia sudah mati. Para elit hampir meledak dengan tepuk tangan meriah.
jika Ling Han tidak memiliki kelemahan permaisuri Luanxing, mereka pasti tidak akan bisa membunuhnya hari ini. Kata Nasu, diatapi dengan pisau. Nenek moyang mereka tidak berbohong kepada mereka. Ledakan, perasaan surgawi Ling Han telah hancur. Namun masih ada secercah cahaya yang berkelap-kelip. Setelah beberapa saat, percikan cahaya ini tiba-tiba meledak menjadi bola api yang ganas. Tingkat nyala api ini terlalu tinggi, dan bahkan ekspresi kedua kaisar berubah secara drastis. Mereka tanpa sadar mundur-mundur. Di mata mereka, bola api ini bahkan lebih menakutkan daripada api kematian. Jika mereka terkena api kematian, setidaknya mereka masih bisa melawan. Namun, jika mereka bersentuhan dengan bola api ini, mereka pasti akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Ini adalah api yang abadi. Ini adalah api reinkarnasi dari Phoenix abadi. Ledakan bola api abadi menari di udara. Tidak ada yang berani mendekatinya. Teriakan burung Phoenix abadi bisa terdengar saat bola api dengan cepat tumbuh lebih besar. Pada saat yang sama, peraturan langit dan bumi menyelimuti api abadi ini, memungkinkan indera ketuhanan yang lengkap dengan cepat terwujud. Terwujud segera setelah itu adalah tubuh fisik Ling Han. Dia berjalan keluar dari api abadi, tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Selain itu, dia bersemangat dan penuh energi, jelas telah kembali ke puncak kekuatannya. F***care. Semua orang tertegun hingga terdiam. Baik tubuh dan pikiran Anda hancur, namun Anda masih bisa bangkit. Apakah kamu masih manusia sialan? Pada saat ini, perasaan tidak berdaya mencengkeram hati setiap orang. Terlepas dari seberapa berat lukanya, Ling Han masih bisa pulih. Sekarang, bagaimanapun, dia telah melakukan sesuatu yang bahkan lebih ajaib. Tubuhnya jelas telah dilenyapkan, dan indera keilahiannya jelas telah hancur. Namun dia masih dapat bangkit dan muncul di hadapan mereka, penuh energi seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Apa sebenarnya F***? Apakah itu benar-benar tidak mungkin untuk membunuh orang ini? Ketakutan menyebar melalui pikiran mereka, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mempertimbangkan kemungkinan ini. Tindakan dan prestasi Ling Han telah melanggar semua aturan normalitas. Dengan demikian, mereka tidak akan terkejut bahkan jika seseorang memberitahu mereka bahwa Ling Han itu tak terkalahkan dan abadi. Selain itu, Ling Han tidak hanya kembali ke puncak kekuatannya setelah bangkit dari abu, tetapi efek dari demonifikasi sebelumnya juga telah sepenuhnya dihilangkan. Orang tua ini belum terlambat ke pertunjukan, kan? Ada tawa hangat saat seorang lelaki tua yang agak bungkuk muncul di hadapan mereka. 4 benda langit melayang di belakangnya, semuanya berukuran sama. Tahap puncak dari tingkat yang sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Namun, masih ada rantai panjang yang melilit lelaki tua itu, menyebabkan dia tampak sangat aneh. Melihat lebih dekat, orang dapat mengetahui lebih lanjut bahwa rantai ini sebenarnya bukan rantai sungguhan. Sebaliknya, itu adalah rantai tak berwujud yang telah dicap ke tubuhnya. Sulari, Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa sangat gembira. Senior, kamu akhirnya tiba. Suran terkekeh mendengar ini. Dia juga mengalami pertarungan mental dengan dirinya sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk datang. Jika dia berada di puncak kekuatannya, dia tentu tidak akan takut. Namun, kultivasinya sekarang disegel, dan itu adil untuk mengatakan bahwa situasinya mirip dengan orang suci yang tidak tahu apa-apa. Dia juga tampak kuat namun sebenarnya lemah dalam kenyataan. Bagaimanapun, Ling Han akhirnya memiliki bala bantuan yang kuat di sisinya. Moral para elit dari 2 kerajaan agung telah turun secara signifikan. Sekarang setelah seorang elit di tingkat yang sempurna dari tingkat benda langit telah datang untuk memperkuat Ling Han, mereka lebih merasakan dorongan untuk mundur. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk membunuh bocah ini, jadi apa gunanya bertarung melawannya? Terlebih lagi, mereka semua telah melihat efek api kematian. Ini adalah nyala api yang tidak bisa dipadamkan dan akan membakar kekuatan hidup mereka sampai mereka mati. Tidak satu pun dari mereka ingin mati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kultivasi orang ini telah disegel, jadi dia tidak lebih dari sampah. Kaisar Langit Keabadian segera mengumumkan.
Dia bahkan menjadi curiga terhadap orang suci yang tidak berarti itu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak merasakan kemampuan sebenarnya dari seseorang pada tingkat kultivasi yang sama seperti dirinya? Memang, kata Kaisar Jadedrop dengan anggukan, surga dan bumi itu adil, dan bahkan orang-orang suci tidak bisa lepas dari takdir kematian. Apalagi kamu, Kaisar Langit Keabadian menunjuk ke Linghan, dan melanjutkan, aku menolak untuk percaya bahwa kamu dapat bangkit dari kematian lagi. Linghan memasang ekspresi jijik, berkata, kamu bisa mencoba jika kamu mau. Akan tetapi, ia segera mulai meratapi pikirannya, berkata, istri, sampai kapan kamu akan berkultivasi? Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kamu pasti akan mati hari ini. Kaisar Langit Keabadian mengumumkan dengan suara menggelegar. Suaranya dijiwai dengan tekadnya, dan ini adalah pengumuman tentang tekadnya. Kaisar telah berbicara, dan ini adalah dekrit kekaisaran. Saya mohon untuk berbeda. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari langit. Suara ini dipenuhi dengan rasa angkuh yang tak terbatas. Ledakan, sosok yang turun dari langit. Peng, gelombang kejut meledak ke sekeliling. Banyak elit tingkat tubuh surgawi runtuh ke tanah. Yang lebih menakutkan adalah fakta bahwa mereka tidak bisa merangkak kembali. Orang ini memiliki aura dominasi yang luar biasa, yang bisa menekan kemauan mereka ke ambang kehancuran. Ini, bagaimana bisa seseorang memiliki aura yang mendominasi? Ekspresi tidak percaya terlihat di wajah Linghan. Namun, dia senang saat berseru, saudara kedua, orang ini tidak lain adalah Kaisar Hujan. Haha, saudara keempat. Kaisar Hujan berdiri tegak dan bangga. Aura yang memancar darinya secara mengejutkan pada tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi. Namun, itu baru tahap awal, bukan tahap puncak. Ini tidak masalah. Bagaimanapun, dan Linghan hanya berada di atas bulan untuk bersatu kembali dengannya. Kakak kedua, seperti yang diharapkan, Anda menemukan peluang besar. Kembali pada saat itu, Kaisar Hujan tiba-tiba menghilang di alam misteri musim semi kuning, dan Linghan berspekulasi bahwa dia telah menerima warisan dari elit tingkat Sungai Abadi. Namun, itu hanyalah spekulasi. Sekarang setelah Kaisar Hujan akhirnya muncul di hadapannya, wajar jika Linghan berada di samping dirinya sendiri karena kegirangan. Haha, saya memang menemukan beberapa peluang besar, kata Kaisar Hujan dengan anggukan. Saya telah kembali ke kerajaan Ling yang besar, dan saya terutama bergegas ke sini setelah mendengar cerita mereka. Aku telah merepotkanmu, saudara kedua, kata Linghan meminta maaf. Ini tidak seharusnya menjadi pertempuran untuk kekaisaran Ling yang besar. Namun dia entah bagaimana akhirnya membuatnya menjadi satu. Kita bersaudara, jadi tidak perlu mengatakan hal seperti itu, kata Kaisar Hujan. Dia kemudian menoleh ke Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jadedrop, dan berkata, kalian berdua mencoba membunuh saudara keempat saya? Kaisar Langit Keabadian dan Kaisar Jadedrop sama-sama sangat marah. Ada apa dengan sikapmu? Mengapa orang-orang di samping Linghan begitu sombong? Bukankah ada orang biasa di sampingnya? Saat ini, ada dua elit di tingkat sempurna dari tingkat tubuh surgawi di samping Linghan. Meskipun Linghan sendiri belum mencapai level ini, dia telah membuktikan bahwa kecakapan bertarungnya tidak dapat dinilai berdasarkan tingkat kultivasinya saja. Apakah mereka masih akan bertempur? Tentu saja, jika mereka melewatkan kesempatan ini, apakah mereka masih bisa membunuh Linghan di masa depan? Selain itu, ada sejumlah besar teknik rahasia di Linghan yang sangat ingin mereka dapatkan. Kamu ingin mati? Lalu datang dan lawan aku, kata Kaisar Hujan dengan sikap dominan. Dia sama sekali tidak takut pada dua kaisar itu. Bersambung ke chapter 1421. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.